Anak laki-laki buta berumur 3 tahun berteriak minta tolong, lalu seekor anjing liar muncul. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengejutkan Anda. Guntur menggelegar di langit yang gelap saat hujan turun tanpa ampun di atas Central Park, di antara pepohonan kuno, suara putus asa seorang wanita menembus badai. Tommy, di mana kamu? Jantung Sarah Miller berdebar kencang di dadanya saat dia mencari dengan panik putranya yang buta berumur 6 tahun. Beberapa menit yang lalu mereka sedang duduk di bangku taman. Tommy menikmati suara burung. Sebelum badai menerjang, dia mengalihkan pandangannya sejenak untuk menjawab panggilan mendesak. Dari atasannya, peringatan lain tentang ketidakhadirannya yang sering untuk merawat Tommy. Dalam beberapa detik itu putranya telah pergi, tertarik oleh apa yang kemudian dia gambarkan sebagai suara aneh dan sedih. Ibu, aku takut. Suara Tommy bergema di suatu tempat di kejauhan, hampir tidak terdengar di tengah angin yang menderu. Sarah berlari menuju suara itu, kakinya terpeleset di rumput basah. 5 tahun telah berlalu sejak dia kehilangan suaminya, Michael, dalam misi penyelamatan kebakaran yang tragis, dan pikiran untuk kehilangan Tommy juga tak tertahankan. Kilat menerangi taman dalam kilatan yang keras, menciptakan bayangan mengerikan melalui pepohonan. Tommy telah menjelajah terlalu dekat ke kolam kura-kura, airnya membengkak karena hujan. Tolong, seseorang bantu, Sarah berteriak, suaranya pecah karena putus asa. Lalu dia melihat sebuah bentuk besar bergerak cepat melalui kegelapan. Pikiran pertamanya adalah ketakutan. Tetapi saat kilatan petir lain menerangi tempat kejadian, dia melihat sekilas seekor anjing, bulunya kusut dan penuh bekas luka, tetapi gerakannya bertujuan dan bertekad. Sebelum dia bisa bereaksi, anjing itu sudah mencapai Tommy, yang berdiri dengan berbahaya di tepi kolam. Anjing itu dengan lembut mencengkeram jaket Tommy dengan giginya, dengan hati-hati menariknya menjauh dari air. Saat Sarah akhirnya mencapai mereka, dia melihat tangan Tommy bertumpu pada bulu anjing yang basah. Ekspresi kagum menyebar di wajahnya. Meskipun ketakutan, malaikat datang. Ibu, bisik Tommy saat Sarah memeluknya. Aku mendengarnya menangis di belakang pepohonan, dan kemudian dia menemukanku. Sarah menatap anjing itu, yang berdiri mengawasi mereka dengan mata cerdas yang seolah menyimpan bertahun-tahun rasa sakit dan kebijaksanaan. Wajahnya yang penuh bekas luka dan tubuh kurusnya menceritakan kisah kesulitan. Namun ada sesuatu yang mulia dalam pembawaannya, sesuatu yang mengingatkannya pada keberanian Michael yang tak tergoyahkan. Guntur bergemuruh lagi, tetapi kali ini Tommy tidak tersentak. Tangannya tetap terkubur di bulu anjing itu dan entah bagaimana Sarah tahu hidup mereka tidak akan pernah sama. Hidup tidak ramah pada Sarah Miller sejak hari yang menentukan 5 tahun lalu ketika Michael, suaminya seorang petugas pemadam kebakaran, mengorbankan hidupnya menyelamatkan sebuah keluarga dari kompleks apartemen yang terbakar. Kematiannya meninggalkannya sendirian dengan putra mereka yang berumur 2 tahun, Tommy, yang terlahir buta karena kondisi bawaan yang langka. Beban menjadi orang tua tunggal menghancurkannya, diperberat oleh tagihan medis yang membengkak dan perawatan khusus yang dibutuhkan Tommy. Keluarga suaminya, keluarga Miller yang bergengsi tidak pernah sepenuhnya menerimanya. Seorang guru sekolah menengah pertama dari latar belakang sederhana, Richard Miller, ayah mertuanya selalu memandang pernikahannya dengan Michael di bawah status putranya. Setelah kematian Michael, ketidaksetujuan halus mereka berubah menjadi permusuhan terbuka. Kau tidak diperlengkapi untuk membesarkan Tommy sendirian. Elizabeth Miller, ibu mertuanya akan berkata selama kunjungan mereka. Yang semakin jarang, dia membutuhkan sumber daya perawatan khusus yang tidak dapat kau berikan. Apartemen kecil Sarah di Queens menjadi tempat perlindungan dan penjara. Setiap pagi sebelum fajar mempersiapkan obat Tommy, membuat sarapan, dan menyiapkannya untuk program pendidikan khususnya. Gajinya hampir tidak menutupi kebutuhan dasar mereka. Memaksanya untuk mengambil pekerjaan les malam sementara seorang tetangga tua yang baik hati mengawasi Tommy. Kesibukan konstan antara pekerjaan dan perawatan Tommy berarti dia selalu kelelahan, selalu tertinggal, selalu satu krisis lagi dari kehancuran. Administrasi sekolah menjadi semakin tidak sabar dengan ketidakhadirannya yang sering. Saat janji medis Tommy tidak dapat dijadwalkan di luar jam kerja atau saat dia membutuhkan perawatan darurat, kata-kata kepala sekolahnya terngiang di telinganya. Kami bersimpati dengan situasimu, Sarah, tetapi kami membutuhkan seseorang yang dapat diandalkan. Ancaman kehilangan pekerjaannya terus menghantuinya, pedang yang tergantung di atas keberadaan mereka yang genting. Bagian tersulit bukanlah tekanan keuangan atau kelelahan, itu adalah menyaksikan Tommy berjuang di dunia yang tidak dibangun untuknya. Tugas sederhana menjadi tantangan monumental. Setiap memar karena menabrak furnitur. Setiap air mata frustrasi ketika dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan anak-anak lain. Telah menusuk dalam hati Sarah, dia menghabiskan malam-malam meneliti teknik pendidikan buta, belajar Braille di sampingnya, berusaha mati-matian untuk membangun dunia tempat putranya dapat berkembang. Keluarganya sendiri tinggal di seluruh negeri, di California, tidak dapat memberikan lebih dari sekadar panggilan telepon sesekali dan harapan baik. Keluarga Miller, meskipun kekayaan dan sumber daya mereka, menawarkan bantuan hanya dengan syarat, menyarankan Tommy akan lebih baik tinggal bersama mereka.
menghadiri sekolah berasrama mahal untuk orang buta, jauh dari ibunya yang tidak memadai. Pikirkan tentang apa yang terbaik untuknya, Richard akan berkata, suaranya meneteskan kesombongan, kau egois membuatnya dalam kondisi ini. Ancaman hak asuh dimulai secara halus pada awalnya, penyebutan santai pengacara, pertanyaan tajam tentang perawatan Tommy selama kunjungan mereka, kemudian datang surat-surat bersertifikat, evaluasi formal, inspeksi mendadak dari layanan anak, didorong oleh kekhawatiran anonim, Sarah tahu siapa di balik mereka, tetapi dia tidak bisa membuktikannya. Pengaruh Miller sangat dalam di kota, koneksi mereka mencapai setiap institusi yang dapat membantu atau menyakiti kasusnya. Namun Sarah menolak untuk menyerah setiap pagi, dia menemukan kekuatan dalam senyum Tommy. Dalam semangatnya yang tak tergoyahkan meskipun menghadapi tantangan, dia belajar menavigasi sistem pelayanan sosial. Berjuang untuk setiap akomodasi di sekolahnya dan membangun jaringan kecil tetangga yang simpatik yang membantu ketika mereka bisa. Cintanya pada Tommy membara lebih kuat dari ketidaksetujuan apapun, lebih kuat dari ancaman apapun. Ibu, Tommy akan berkata matanya yang tidak melihat entah bagaimana menemukan wajahnya, kau ibu terbaik di dunia. Kata-kata itu menjadi baju besinya. Alasannya untuk terus berjuang melawan rintangan yang menumpuk di atas mereka, dia mungkin tidak dapat memberinya semua yang dapat ditawarkan keluarga Miller secara materi, tetapi dia dapat memberinya apa yang tidak bisa mereka berikan. Cinta tanpa syarat dan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Dunia Tommy Miller dilukis dalam suara, tekstur, dan sensasi. Pada usia 7 tahun dia belum pernah melihat matahari, tetapi dia bisa merasakan kehangatannya di wajahnya dan menggambarkan bagaimana itu membuat udara menari di sekelilingnya. Ujung jarinya telah menjadi matanya, membaca cerita melalui titik-titik braille dan memahami dunia melalui sentuhan. Pendengarannya yang tajam dapat mengidentifikasi tetangga dari langkah kaki mereka, bahkan sebelum mereka berbicara, dan dia tahu setiap derit dan erangan dari gedung apartemen tua mereka. Tetapi dunia tidak selalu ramah kepada anak buta. Di taman bermain setempat, para ibu akan buru-buru menarik anak-anak mereka menjauh ketika Tommy mendekat, membisikkan peringatan tentang berhati-hati di sekitar anak laki-laki buta itu. Dia bisa mendengar percakapan mereka, rasa kasihan mereka yang salah tempat dan ketakutan mereka yang tidak berdasar bahwa kondisinya mungkin entah bagaimana menular. Isolasi itu sangat dalam, meninggalkan Tommy untuk berayun sendirian atau menciptakan petualangan dalam benaknya sementara anak-anak lain bermain bersama. Sekolah adalah medan perang sehari-hari. Meskipun berada dalam program pendidikan khusus, Tommy menghadapi tantangan konstan, beberapa guru memandangnya sebagai beban, gangguan pada rutinitas normal mereka, siswa lain, meniru prasangka orang tua mereka, menghindarinya atau lebih buruk mengubah ketidakmampuannya menjadi lelucon kejam. Hei, anak buta, mereka akan mengejek, memindahkan barang-barangnya dan tertawa ketika dia tidak dapat menemukannya. Administrasi sekolah sering mengabaikan insiden ini sebagai anak-anak yang menjadi anak-anak. Namun Tommy memiliki semangat yang luar biasa. Sementara teman-teman sekelasnya mempelajari ABC mereka melalui buku bergambar, dia menguasai braille dengan tekad yang membuat kagum para terapisnya. Imajinasinya melonjak melampaui keterbatasan fisiknya, dalam benaknya dia bisa berlari lebih cepat dari siapapun, mendaki gunung tertinggi dan melihat warna melalui suaranya. Biru terdengar seperti air mengalir. Dia akan menjelaskan kepada ibunya, merah terasa hangat seperti pelukan. Prasangka masyarakat meluas di luar halaman sekolah. Di toko kelontong orang-orang akan berbicara di atas kepalanya seolah-olah dia tidak dapat memahami mereka. Kasihan, mereka akan berkata kepada Sarah, pasti sangat sulit. Tommy akan menggenggam tangan ibunya lebih erat, berharap mereka dapat memahami bahwa menjadi buta tidak berarti menjadi rusak. Dia berbeda, bukan lebih rendah. Hadiah mahal kakeknya, komputer bicara dan alat bantu berteknologi tinggi datang dengan beban harapan dan penilaian. Seandainya saja dia tinggal bersama kami, Richard Miller akan berkata, dalam jangkauan pendengaran Tommy, dia bisa bersekolah di sekolah terbaik untuk orang buta. Tetapi Tommy tidak menginginkan rumah mewah mereka atau sekolah mereka yang bergengsi. Dia menginginkan suara ibunya membacakan cerita untuknya, apartemen kecil mereka di mana dia tahu setiap sudut, dan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Beberapa malam ketika kesepian terasa terlalu berat, Tommy akan duduk di dekat jendelanya mendengarkan simfoni kota, klakson mobil, sirene yang jauh, desir dedaunan di taman di seberang jalan. Dia menciptakan cerita tentang setiap suara. Membayangkan petualangan yang tidak bisa dia lihat tetapi bisa dia rasakan di dalam hatinya. Ibunya menemukannya di sana suatu malam, air mata diam-diam mengalir di pipinya. Mengapa mereka tidak ingin menjadi temanku? Ibu, dia bertanya suaranya kecil dalam kegelapan. Meskipun demikian Tommy mengembangkan empati yang luar biasa untuk orang lain. Dia bisa mendengar kesedihan dalam suara yang tersenyum, merasakan ketakutan di balik kata-kata berani dan menawarkan kenyamanan dengan kebijaksanaan yang melampaui usianya. Guru musiknya menemukan bakatnya bermain piano. Jari-jarinya menemukan emosi dan melodi yang menggerakkan pendengar hingga menangis. Pada saat-saat itu duduk di piano tua di ruang musik sekolah, Tommy bukan lagi anak laki-laki buta, dia adalah seorang seniman, seorang pencipta,
Jiwa yang bisa melihat melampaui penglihatan, dunianya mungkin gelap tetapi Tommy mengisinya dengan cahayanya sendiri. Setiap pagi dia menyapa penjaga pintu dengan senyum yang bisa menghangatkan hati yang paling dingin. Dia menamai tanaman di ambang jendela mereka, berbicara kepada mereka saat dia membantu ibunya menyiramnya. Dan ketika anak-anak lain bermain dengannya, biasanya pendatang baru yang belum mempelajari. Prasangka masyarakat, kegembiraan Tommy menerangi taman bermain lebih terang dari matahari manapun. Sebelum dia menjadi wali Tommy, Max memiliki nama yang berbeda dan membawa lencana bergengsi sebagai salah satu anjing penyelamat NYPD yang paling dihormati. Di bawah penanganan petugas James Wilson, dia telah menyelamatkan banyak nyawa. Penciumannya yang tajam dan keberaniannya yang tak tergoyahkan membuatnya menjadi legenda di antara unit K9. Keahliannya adalah menemukan anak-anak yang hilang dan pendekatannya yang lembut dengan korban muda membuatnya mendapatkan julukan pembisik anak di antara pasukan, dan semuanya berubah selama kebakaran gudang yang menghancurkan 3 tahun lalu. Max telah memimpin tim penyelamat ke sekelompok pekerja yang terjebak, tetapi saat mereka dievakuasi, balok yang terbakar jatuh. Tanpa ragu-ragu Max mendorong petugas pemula muda Martinez keluar dari jalan, mengambil dampak penuh sendiri. Cedera itu membuatnya dengan kaki belakang yang rusak parah dan bekas luka yang dalam di wajahnya. Dokter hewan departemen melakukan yang terbaik, tetapi mereka menentukan dia tidak akan pernah kembali bertugas aktif. Transisi dari pahlawan menjadi cacat melukai sesuatu dalam semangat Max. Petugas Wilson menghadapi tekanan dari departemen dan keluarganya sendiri, membuat keputusan sulit untuk mempensiunkan Max. Rencananya adalah untuk menjaganya sebagai hewan peliharaan keluarga. Tetapi istri Wilson takut anjing yang terluka itu mungkin tidak stabil di sekitar bayi baru lahir mereka. Bertentangan dengan keinginan Wilson, dia menyerahkan Max ke tempat penampungan setempat saat suaminya sedang bertugas, hanya meninggalkan catatan yang menjelaskan keputusannya di tempat penampungan. Bekas luka dan gerbang pincang Max membuat calon pengadopsi gugup. Anak-anak yang mungkin menyukai sifat lembutnya ditarik menjauh oleh orang tua yang khawatir tentang ukurannya dan sejarahnya sebagai anjing pekerja. Staf tempat penampungan mencoba menjelaskan masa lalunya yang heroik, tetapi orang-orang hanya melihat apa yang mereka takuti. Anjing besar, penuh bekas luka dengan potensi yang tidak dapat diprediksi. Berbulan-bulan berlalu dan Max semakin mundur ke dalam dirinya sendiri. Menghabiskan hari-harinya menatap melalui pagar rantai tempat penampungan ke jalan yang sibuk di luar. Pukulan terakhir datang ketika tempat penampungan menghadapi kepadatan yang berlebihan. Meskipun catatan pelayanannya yang terhormat Max ditempatkan dalam daftar eutanasia malam sebelum janji yang dijadwalkan. Selama badai petir yang dahsyat, dia berhasil melarikan diri. Mungkin itu insting atau mungkin takdir. Tetapi dia mendapati dirinya tertarik ke Central Park tempat dia pernah berlatih untuk operasi pencarian dan penyelamatan. Selama berminggu-minggu Max hidup dalam bayang-bayang taman, menghindari penangkap anjing dan warga yang bermaksud baik yang mencoba mendekatinya. Pelatihan taktisnya membantunya bertahan hidup, tetapi hatinya tetap terluka. Dia menyaksikan keluarga bermain, anak-anak tertawa dan anjing-anjing berjalan dengan gembira bersama pemiliknya, mengingat saat ketika dia juga memiliki tujuan, rumah, kehidupan yang bermakna, kakinya yang terluka menghalanginya, dia tidak bisa berlari secepat atau melompat setinggi sebelumnya. Tetapi pikirannya tetap tajam. Dia mulai mengawasi taman dengan caranya sendiri, memberitahu otoritas taman dengan menggonggong ketika dia melihat situasi berbahaya. Meskipun dia selalu menghilang sebelum mereka bisa menangkapnya, penjual hotdog setempat memperhatikan bahwa makanan akan hilang dari gerobak mereka, tetapi hanya ketika orang-orang tunawisma pergi dengan lapar. Meskipun kesulitan Max tidak pernah kehilangan sifat dasarnya sebagai pelindung, dia akan diam-diam mengikuti anak-anak yang berkeliaran terlalu jauh dari orang tua mereka. Mengawasi sampai mereka bersatu kembali dengan selamat, kehadirannya menjadi legenda urban di taman. Anjing misterius yang penuh bekas luka yang muncul ketika dibutuhkan dan menghilang seperti bayangan, kemudian datang malam yang penuh badai ketika dia mendengar tangisan seorang anak Tommy dan sesuatu terbangun di hatinya. Pada saat itu Max menemukan apa yang telah dia tunggu-tunggu. Kesempatan untuk dibutuhkan lagi, untuk melindungi lagi, untuk mencintai lagi. Pagi setelah badai Max muncul di ambang pintu gedung apartemen mereka, wajahnya yang penuh bekas luka dan mata yang waspada menarik tatapan khawatir dari penghuni. Tommy bagaimanapun segera mengenalinya dari langkah kakinya yang berbeda. "Ibu, itu malaikatku dari taman," serunya tangannya menjangkau secara naluriah. Anjing itu mendekat dengan kelembutan yang luar biasa, membiarkan jari-jari kecil Tommy menjelajahi wajahnya, tidak pernah tersentak bahkan ketika mereka menelusuri bekas lukanya. Sarah menyaksikan dengan campuran rasa terima kasih dan kekhawatiran. "Tommy, kita tidak bisa memeliharanya," katanya lembut. "Sudah menghitung anggaran ketat mereka, kita hampir tidak bisa mengaturnya. Dan seekor anjing membutuhkan makanan, perawatan hewan," tetapi kata-katanya menghilang saat dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa Tommy. Biasanya ragu-ragu di lingkungan baru, berjalan dengan percaya diri dengan tangannya bertumpu di punggung Max, anjing itu secara naluriah menyesuaikan kecepatannya dengan langkah kaki anak itu. "Dia membantuku melihat, Ibu," jelas Tommy, wajahnya berseri-seri dengan sukacita. "Dia memberitahuku kapan harus naik atau turun.
seperti suara ibu. Memang, Max dengan lembut mendorong kaki Tommy sebelum setiap trotoar. Berhenti di persimpangan dan memposisikan dirinya di antara anak laki-laki itu dan setiap pejalan kaki yang mendekat, seolah-olah dia telah dilatih untuk tujuan ini. Manajer gedung, Bapak Peterson, muncul dari kantornya dengan ekspresi tegas, "Nyonya Miller, anjing itu tidak bisa tinggal di sini." Kebijakan gedung secara ketat melarang hewan peliharaan, terutama ras besar. Dia menatap Max dengan curiga, memperhatikan bekas luka dan sedikit pincang. Selain itu bisa berbahaya. Lihat bekas luka itu jelas pernah berkelahi. Cengkeraman Tommy pada bulu Max mengencang. Dia tidak berbahaya. Protesnya, air mata terbentuk di matanya yang tidak melihat. Dia menyelamatkanku, dia temanku. Max menjawab dengan menjilati tangan Tommy dengan lembut sambil menjaga jarak hormat dari orang lain. Perilakunya sangat bermartabat meskipun penampilannya kasar. Sarah mendapati dirinya terpecah antara kebahagiaan putranya dan realitas praktis dari situasi mereka. Hal terakhir yang mereka butuhkan adalah masalah dengan manajemen gedung atau biaya tambahan. "Tommy sayang," dia mulai berlutut di sampingnya, "ibu tahu kau mencintainya, tetapi kita harus berpikir praktis, di mana dia akan tidur? Bagaimana kita akan mampu membeli makanannya? Dia bisa berbagi kamarku dan makananku," desak Tommy, suaranya bergetar karena emosi. "Kumohon, ibu." Dia membuat kegelapan kurang menakutkan. Kejujuran sederhana dari kata-katanya menyentuh Sarah secara mendalam. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba membantu Tommy menavigasi dunianya yang gelap, dan inilah anjing ini melakukannya, secara alami, secara naluriah. Selama beberapa hari berikutnya, meskipun Sarah mencoba untuk tidak mendorongnya, Max tetap hadir secara konstan di luar gedung mereka. Dia tidak pernah menyebabkan masalah, tidak pernah menggonggong yang tidak perlu dan tampaknya menghilang setiap kali kontrol hewan datang. Setiap pagi dia ada di sana untuk menyapa Tommy dan setiap malam dia menyaksikan dari kejauhan saat mereka memasuki gedung. Titik balik datang selama latihan piano Tommy di sekolah. Biasanya Sarah harus meninggalkan pekerjaan lebih awal untuk mengantarnya ke lesnya, memperburuk hubungannya yang sudah tegang dengan atasannya. Tetapi Kamis itu, terlambat dari pertemuan staf, dia tiba untuk menemukan Tommy sudah aman di ruang musik dengan Max berbaring dengan sabar di luar pintu. "Dia membawaku ke sini, Ibu," jelas Tommy dengan gembira. Dia tahu jalannya. Dia berhenti di semua tempat yang tepat dan menjagaku tetap aman dari konstruksi di Madison Avenue. Guru musik membenarkan menyaksikan adegan yang luar biasa. Anjing itu membimbing Tommy dengan perawatan dan kesadaran yang luar biasa. Lebih baik daripada banyak pemandu manusia yang pernah dia lihat. Tetap saja Sarah menolak. "Kita tidak bisa," Sarah mengulangi. Meskipun tekadnya melemah, bagaimana jika dia sakit? Bagaimana jika dia menyakiti seseorang? Tetapi bahkan saat dia mengucapkan kata-kata ini, perilaku Max bertentangan dengan setiap kekhawatiran. Dia tetap tenang di sekitar anak-anak lain, tidak menunjukkan agresi terhadap anjing lain dan menunjukkan kesadaran supernatural tentang kebutuhan Tommy. Suatu malam Sarah mendengar Tommy berbicara kepada Max melalui pintu depan gedung. "Aku tahu ibu takut," bisiknya. "Sejak ayah meninggal dia takut kehilangan sesuatu. Tetapi aku tidak takut ketika kau ada di sini. Kau membuat dunia lebih besar bagiku." Erangan lembut Max sebagai tanggapan membawa pemahaman sehingga Sarah merasa air mata mengalir di matanya malam itu. Menyaksikan Tommy tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Sarah membuat keputusannya. Mereka akan menemukan cara untuk membuatnya berhasil, apapun yang diperlukan. Karena terkadang dia menyadari cinta dan penyembuhan datang dalam bentuk yang tidak terduga. Bahkan dalam bentuk anjing pincang yang penuh bekas luka yang entah bagaimana menemukan jalannya ke pintu mereka. Berita tentang keputusan Sarah untuk memelihara Max menyebar melalui lingkungan seperti api liar, memicu badai oposisi. Pagi setelah Max secara resmi pindah, Sarah menemukan petisi yang ditempelkan di pintunya, ditandatangani oleh 12 tetangga, menuntut agar hewan berbahaya itu segera dikeluarkan dari gedung. Tanda tangan termasuk Nyonya Henderson dari lantai 4 yang selalu baik kepada Tommy dan keluarga Rodriguez yang biasa mengawasinya sepulang sekolah. Pertemuan bulanan penghuni gedung berubah menjadi permusuhan. "Bagaimana jika itu menyerang anak-anak kita?" tuntut Nyonya Peterson istri manajer sambil memeluk erat balitanya. Bekas luka itu menceritakan sebuah kisah anjing itu pernah berkelahi. Yang lain menimpali dengan kekhawatiran mereka. "Mungkin saja rabies, bagaimana dengan nilai properti kita? Mungkin agresif, lihat saja ukurannya." Sarah berdiri sendirian di podium mencoba menjelaskan sifat lembut Max, tetapi suaranya tenggelam oleh gumaman marah. Situasinya memburuk ketika seseorang secara anonim melaporkan mereka ke kontrol hewan. Petugas mulai melakukan kunjungan rutin, menanggapi panggilan tentang anjing liar yang agresif. Meskipun Max sekarang terdaftar secara legal ke Sarah, setiap kali mereka tidak menemukan bukti agresi, tetapi pengawasan konstan membebani saraf Sarah. Orang tua di sekolah Tommy bergabung dengan perang salib. "Jauhkan binatang buas itu dari taman bermain," bentak Jennifer Watson presiden PTA, ketika Sarah membawa Tommy ke sekolah bersama Max. "Bagaimana jika itu salah mengira anak-anak kita sebagai mangsa?" Dia mengedarkan email yang memperingatkan orang tua tentang situasi anjing berbahaya itu.
Mendorong mereka untuk mengeluh kepada Dewan Sekolah, Kepala Sekolah, Dr. Roberts memanggil Sarah ke kantornya, sementara kami bersimpati dengan situasi Tommy, katanya memilih kata-katanya dengan hati-hati, kami tidak dapat memiliki anjing di lingkungan sekolah, ini masalah tanggung jawab. Ketika Sarah menjelaskan bahwa Max membantu Tommy menavigasi dengan aman, Dr. Roberts menyarankan solusi yang lebih tradisional seperti bantuan manusia, sesuatu yang tidak akan pernah ditanggung oleh asuransi mereka. Bahkan guru pendidikan khusus Tommy, Nona Brown menyatakan kekhawatiran, saya mengerti dia membantu Tommy, katanya selama konferensi orang tua dan guru, tetapi pesan apa yang kita kirimkan kepada siswa lain bahwa tidak apa-apa untuk membawa hewan liar ke sekolah, ironi mengajarkan inklusi sambil mempraktikkan eksklusi tampaknya hilang padanya. Kedai kopi setempat tempat Sarah kadang-kadang membawa Tommy untuk camilan akhir pekan memasang tanda tidak ada anjing yang diizinkan. Meskipun mereka sebelumnya menyambut hewan layanan, pemiliknya menghindari mata Sarah ketika dia mempertanyakan perubahan kebijakan. Ini hanya bisnis, gumamnya, pelanggan lain tidak merasa aman. Kampanye pengucilan memengaruhi Tommy secara mendalam, janji bermain dibatalkan, undangan pesta ulang tahun mengering, orang tua yang dia kenal sejak prasekolah menyeberang jalan untuk menghindari berjalan di dekat Max. Mengapa mereka membencinya? Ibu? Tommy bertanya suatu malam suaranya kecil, dia tidak pernah menyakiti siapapun. Memang, selama semua kontroversi perilaku Max tetap sempurna, dia tetap dekat dengan Tommy. Mengabaikan provokasi dari anjing lain dan mempertahankan ketenangan yang bermartabat bahkan ketika orang menghina atau mengancam, pengabdiannya yang jelas kepada Tommy dan perhatiannya yang cermat kepada anak laki-laki itu berbicara lebih keras daripada pembelaan apapun yang bisa ditawarkan Sarah. Pukulan terakhir datang ketika Sarah menerima surat dari perusahaan manajemen gedung. Karena banyak keluhan dan masalah keamanan, surat itu membaca, Anda harus mengeluarkan hewan itu dalam waktu 30 hari atau menghadapi proses penggusuran. Surat itu mengutip anggaran rumah tangga gedung tentang ras berbahaya dan keamanan masyarakat, meskipun ras Max tidak dapat diidentifikasi karena warisan campurannya. Malam itu saat Sarah membaca surat itu dengan tangan gemetar, dia mendengar Tommy di kamarnya berbicara dengan Max, jangan khawatir, katanya, ibu tidak akan membiarkannya membawamu pergi, kau keluarga kami sekarang. Kepala anjing itu bertumpu di pangkuan Tommy, matanya mengawasi pintu seolah-olah berjaga-jaga terhadap kekejaman dunia. Sarah menyadari mereka sedang memperjuangkan lebih dari sekadar ketakutan terhadap seekor anjing. Mereka sedang memperjuangkan prasangka, ketidaktahuan, dan kecenderungan manusia untuk menolak segala sesuatu yang berbeda atau penuh bekas luka. Penampilan fisik Max telah menjadi cermin bagi ketakutan dan bias orang sendiri. Sementara sifat aslinya lembut, pelindung, cerdas diabaikan oleh semua kecuali mereka yang meluangkan waktu untuk mengenalnya. Saat dia menyaksikan Tommy menavigasi apartemen mereka dengan kepercayaan diri yang baru ditemukan, tangannya bertumpu ringan di punggung Max, Sarah membuat keputusan, mereka tidak akan menyerah, sama seperti dia telah memperjuangkan hak dan martabat Tommy. Dia akan memperjuangkan tempat Max dalam keluarga mereka. Karena terkadang dia menyadari pertempuran yang paling penting diperjuangkan bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi untuk mereka yang tidak dapat berbicara. Untuk membela diri mereka sendiri. Petunjuk pertama tentang ancaman yang lebih gelap muncul pada suatu sore minggu yang tenang di Central Park. Sarah memperhatikan seorang pria berpakaian rapi memotret Max dari balik pohon. Ketika dikonfrontasi dia mengaku sebagai fotografer anjing profesional. Tetapi setelan mahalnya dan sikap menghindarinya membunyikan lonceng alarm. Max biasanya tenang di sekitar orang asing. Berdiri kaku di antara pria itu dan Tommy. Gerutuan rendah bergemuruh di tenggorokannya. Beberapa hari kemudian Sarah mulai menerima panggilan telepon aneh. Anjing yang cukup istimewa yang kau miliki. Penelepon tak dikenal itu akan berkata, atau, berapa banyak yang kau butuhkan untuk berpisah dengannya? Setiap panggilan berasal dari nomor yang berbeda, tetapi suaranya tetap sama halus profesional dengan nada ancaman. Sarah mulai menyaring panggilan mereka. Tetapi kegigihan pertanyaan itu membuatnya tidak nyaman. Selama les piano Tommy, seorang wanita berpakaian bisnis mendekati Sarah di ruang tunggu. Saya mewakili seorang kolektor pribadi, katanya pelan membuka tas kerja yang penuh dengan uang tunai. Dia sangat tertarik pada anjing unik terutama yang memiliki kemampuan khusus sebutkan hargamu. Ketika Sarah dengan tegas menolak, senyum sopan wanita itu mengeras, setiap orang memiliki harga Nyonya Miller. Lebih baik menjual dengan sukarela daripada kehilangannya dengan cara lain. Perilaku Max berubah secara halus, dia menjadi lebih waspada, terutama selama jalan-jalan mereka. Terkadang dia tiba-tiba mengubah rute mereka, mengarahkan Tommy menjauh dari jalan atau area tertentu. Sarah memperhatikan mobil-mobil SUV hitam dengan kaca gelap yang parkir di dekat gedung mereka, bergerak ketika didekati tetapi muncul kembali di tempat yang berbeda. Toko hewan peliharaan setempat melaporkan adanya pembobolan, tetapi anehnya tidak ada yang dicuri. Pemilik hanya menemukan bukti bahwa seseorang telah memeriksa catatan pelanggan mereka. Di klinik hewan tempat Sarah mendaftarkan Max, resepsionis diam-diam memperingatkannya bahwa seseorang telah menanyakan pertanyaan tentang catatan mereka. Mengaku dari pengendalian hewan tetapi tidak dapat menunjukkan identifikasi yang tepat.
Suatu malam, saat berjalan pulang dari les musik Tommy, Sarah melihat dua pria mengikuti mereka. Max juga memperhatikan, memposisikan dirinya dengan hati-hati di antara para pengikut dan Tommy. Ketika mereka berbelok di jalan yang sepi, orang-orang itu mempercepat langkah mereka. Geraman peringatan Max menghentikan mereka di jalur mereka dan mereka mundur. Tetapi Sarah menangkap fragmen percakapan bisikan mereka. Titik. Anjing polisi terlatih bernilai jutaan. Bos ingin dia utuh. Surat-surat anonim mulai muncul di kotak surat mereka, masing-masing berisi tawaran yang lebih tinggi untuk Max. Yang terakhir menyertakan foto Tommy berjalan ke sekolah dengan pesan, kecelakaan terjadi pada anak-anak buta di kota, sayang sekali jika dia kehilangan anjing pemandunya. Sarah membawa surat-surat itu ke polisi, tetapi tanpa ancaman atau bukti konkret, mereka hanya bisa mengajukan laporan. Situasi meningkat ketika Sarah menemukan apartemen mereka telah digeledah saat mereka keluar. Tidak ada yang diambil, tetapi tempat tidur Max telah diperiksa dan buku panduan pelatihan anjing telah dipindahkan. Para penyusup telah mencari sesuatu yang spesifik, informasi tentang pelatihan dan kemampuan Max. Sebuah terobosan terjadi ketika guru musik Tommy, Nyonya Reynolds, mendengar dua pria membahas anjing di kafe di seberang sekolah. Yang terluka jelas mantan polisi. Seseorang berkata, K9 pensiunan ini bernilai mahal di luar negeri. Tanpa kertas, tanpa pertanyaan. Dia segera menelepon Sarah, suaranya bergetar saat dia menyampaikan percakapan itu. Konfirmasi terakhir dari ancaman itu datang dari sumber yang tidak terduga. David Anderson, pelanggan baru di kedai kopi tempat Sarah mengambil kopi paginya, memulai percakapan tentang Max. Dia tampak benar-benar tertarik dengan cerita mereka, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya. Kemudian hari itu dia melihatnya berbicara dengan orang-orang yang telah mengikuti mereka, bertukar foto bolak-balik. Malam itu, saat Sarah memeriksa kembali kunci mereka, dia menemukan Max berdiri menjaga di dekat tempat tidur Tommy. Telinganya tegak mendengar setiap suara dari jalan di bawah. Pelatihan militer anjing itu menjadi lebih jelas. Dia bukan hanya teman. Dia adalah agen terlatih yang sangat ingin didapatkan seseorang. Kami tidak akan membiarkannya membawamu, sah, bisiknya. Berlutut di samping Max dan melingkarkan lengannya di lehernya yang terluka, anjing itu bersandar ke pelukannya. Kehadirannya yang mantap, baik menghibur maupun mengkhawatirkan, dia menyadari mereka berurusan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada keluhan tetangga atau peraturan bangunan. Ini terorganisir, profesional, dan gigih. Saat dia melihat Tommy tidur nyenyak, tangannya menggantung dari tempat tidur untuk beristirahat di bulu Max, Sarah tahu mereka akan membutuhkan bantuan untuk melindungi keluarga mereka dari ancaman yang tak terlihat tetapi berkembang ini. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mereka percayai ketika tampaknya semua orang memiliki agenda mengenai anjing luar biasa mereka? Upaya penculikan terjadi pada hari Rabu sore yang biasa. Sarah terlambat bekerja dan Tommy berjalan pulang dari les pianonya dengan Max mengikuti rute biasa mereka melalui jalan-jalan perumahan yang tenang. Udara musim gugur segar dan dedaunan berguguran berderit di bawah kaki mereka. Saat Tommy mengobrol dengan gembira kepada Max tentang karya barunya, mereka kurang dari 2 blok dari rumah ketika Max tiba-tiba berhenti. Tubuhnya menjadi kaku. Tommy, yang selaras dengan sinyal temannya, terdiam sebelum dia bisa bertanya apa yang salah. Suara pintu geser van memecah kesunyian. Dua pria muncul, langkah kaki mereka cepat dan bertujuan di trotoar. Hei, Tommy, seorang pria memanggil suaranya ramah palsu. Kakekmu mengutus kami untuk menjemputmu. Richard Miller ingin mengejutkan ibumu. Dia meraih lengan Tommy, tetapi Max bergerak lebih cepat dari kilat, menempatkan dirinya di antara Tommy dan orang asing itu. Geraman peringatannya dalam dan mengancam. Tommy mundur, tangannya menggenggam bulu Max. Kakekku tidak mengirim orang asing, katanya, suaranya bergetar tetapi tegas. Max membantu. Pelatihan anjing itu segera dimulai. Dia memundurkan Tommy ke dinding bangunan, memastikan tidak ada yang bisa mendekat dari belakang. Orang-orang itu menjatuhkan kepura-puraan ramah mereka, meraih anak itu. Pria pertama memerintahkan, bos ingin anjing itu tidak terluka. Saat mereka maju, naluri perlindungan Max mengambil alih. Dia meluncurkan dirinya ke penyerang pertama, rahangnya yang kuat menggigit lengan pria itu, mengeluarkan darah dan lolongan kesakitan. Pria kedua mengeluarkan taser, tetapi Max terlalu cepat. Dia menjatuhkan senjata itu dengan pukulan yang tepat, tahun-tahun pelatihan polisi terbukti dalam gerakannya. Kemudian dia mulai menggonggong, bukan geraman pelindungnya yang biasa tetapi pola gonggongan tajam dan keras tertentu yang bergema di jalan. Nyonya Anderson,
menyirami tanamannya di balkon lantai 2-nya. Mendengar keributan itu, mengenali Tommy dan melihat perjuangan itu, dia segera menelepon 911. Seseorang mencoba menculik anak Miller yang buta, dia berteriak ke telepon sudut Maple dan Ford. Penyerang pertama, memegangi lengannya yang berdarah, terhuyung mundur ke arah Van. Lupakan anak itu, ambil saja anjingnya. Tapi Max berdiri teguh, tubuhnya menempel melindungi kaki Tommy, wajahnya yang terluka, galak dengan tekad. Setiap kali mereka mencoba berputar, Max akan membentak dan menerjang, menjauhkan mereka sambil mempertahankan posisi pelindungnya. Tommy, meskipun ketakutan, tetap sangat tenang, percaya sepenuhnya pada perlindungan Max. Dia bisa mendengar makian frustrasi orang-orang itu, suara sirene mendekat dan geraman peringatan Max yang terus-menerus. Bulu anjing di bawah jarinya kaku karena ketegangan, tetapi kehadirannya stabil dan meyakinkan. Sarah, yang diperingatkan oleh panggilan panik Nyonya Anderson ke ponselnya, tiba tepat saat mobil polisi menjerit di tikungan. Calon penculik melarikan diri ke van mereka, tetapi tidak sebelum salah satu dari mereka berteriak kembali. Ini belum berakhir. Anjing itu bernilai lebih dari yang kamu tahu. Polisi mengejar van itu sementara Sarah berlari ke Tommy mengumpulkan dia dalam pelukannya. Apakah kamu terluka? Apakah mereka menyentuhmu? Dia menuntut, suaranya bergetar. Tommy menggelengkan kepalanya, tangannya masih menggenggam erat bulu Max. Max melindungiku, Bu. Dia tahu mereka berbohong tentang kakek. Petugas Jenkins, mengambil pernyataan mereka, sangat tertarik pada perilaku Max. Ini tidak acak, catatnya mengamati anjing itu mempertahankan sikap pelindungnya bahkan saat dia mengizinkan Sarah untuk memeriksa Tommy untuk luka-luka. Respons anjing itu taktis, militer atau terlatih polisi dan mereka tampaknya lebih tertarik padanya daripada anak laki-laki itu. Saat mereka berjalan di blok terakhir pulang, dikelilingi oleh pengawal polisi, Sarah memperhatikan bagaimana Max terus-menerus memindai lingkungan sekitar mereka, tubuhnya tegang dan waspada. Bahkan setelah mereka aman di dalam apartemen mereka, dia memposisikan dirinya di dekat pintu, mengawasi, menunggu, bersiap untuk setiap ancaman. Malam itu, setelah Tommy akhirnya tertidur, Sarah menemukan Max masih terjaga, matanya tertuju pada pintu kamar tidur. Dia duduk di sampingnya di lantai melingkarkan lengannya di lehernya yang terluka. Kamu menyelamatkannya, bisiknya air mata jatuh ke bulunya. Kamu menyelamatkan bayiku. Max bersandar ke pelukannya, tetapi postur waspadanya tidak pernah rileks. Upaya penculikan menandai titik balik. Itu bukan lagi hanya tentang memelihara hewan peliharaan kesayangan. Mereka melindungi anggota keluarga mereka yang telah terbukti bersedia mempertaruhkan hidupnya untuk mereka. Dan di suatu tempat di luar sana seseorang bersedia melakukan langkah-langkah berbahaya untuk mengambilnya. Upaya penculikan memberikan Richard dan Elizabeth Miller amunisi yang telah mereka tunggu-tunggu. 2 hari setelah kejadian itu, Sarah menerima surat yang diantar langsung dari Preston Associates, firma hukum kelas atas The Miller. Dokumen itu jelas, mereka menuntut hak asuh darurat atas Tommy, mengutip pembahayakan sembrono Sarah atas cucu mereka. Kamu membawa anjing liar berbahaya ke rumahmu, Richard Miller bergemuruh selama konfrontasi mereka di lobi gedung. Tommy bisa saja terbunuh karena keputusanmu yang tidak bertanggung jawab. Elizabeth berdiri di sampingnya, tas tangannya desainernya digenggam seperti perisai. Kami sudah sabar, Sarah, tapi ini adalah batas terakhir. Tommy membutuhkan perlindungan yang tepat, bukan hewan jalanan yang tidak dapat diprediksi. Sidang pengadilan awal dijadwalkan untuk minggu berikutnya. Pengacara The Miller, James Preston, menyajikan kasus yang memberatkan tentang ibu tunggal yang bekerja banyak pekerjaan, tinggal di lingkungan yang tidak aman dan sekarang melindungi anjing yang berpotensi berbahaya. Yang terhormat, dia berpendapat. Penilaian Nona Miller dipertanyakan. Paling-paling dia menempatkan keterikatan emosionalnya pada hewan liar di atas keselamatan putranya. Pengacara yang ditunjuk pengadilan Sarah tampak kewalahan oleh tim hukum The Miller. Mereka menyajikan kesaksian dari tetangga tentang perilaku agresif Max, rekaman keamanan yang diedit dengan hati-hati yang menunjukkan dia menggeram pada orang asing dan pendapat ahli tentang bahaya memelihara mantan anjing polisi sebagai hewan peliharaan. Fakta bahwa Max benar-benar melindungi Tommy diputarbalikan menjadi bukti kecenderungan kekerasannya. Pertimbangkan polanya, Preston memberitahu hakim. Pertama, Nyonya Miller menolak untuk menerima bantuan dari kakek nenek Tommy, kemudian dia membahayakannya dengan memelihara anjing penyerang yang tidak terlatih. Sekarang Tommy telah menjadi sasaran penjahat. The Miller dapat memberikan keamanan sepanjang waktu, guru privat dan perawatan medis terbaik yang tersedia. Pukulan terburuk datang ketika layanan perlindungan anak tiba untuk inspeksi mendadak.
Mereka menemukan apartemen Sarah bersih, tetapi mengutip kekhawatiran tentang kehadiran Max. Meskipun anjing itu tampak berperilaku baik, catat laporan mereka. Potensi risiko terhadap anak yang rentan tidak dapat diabaikan. Tommy, yang diharuskan berbicara dengan psikolog anak yang ditunjuk pengadilan, dengan putus asa membela ibunya dan Max. Mereka mencoba mengambilku dari keluargaku, dia terisak selama 1 sesi. Max tidak berbahaya. Dia sahabatku, mataku, tolong jangan biarkan dia memisahkan kita. Psikolog mencatat keterikatannya yang mendalam pada Sarah dan Max, tetapi pengacara DeMiller berpendapat bahwa ketergantungan emosional ini tidak sehat. Pertempuran hak asuh berdampak pada keuangan mereka yang sudah tegang. Tabungan Sarah menyusut saat dia mencoba menyewa pengacara yang lebih baik. Dia mulai lebih sering bolos kerja untuk penampilan di pengadilan dan pertemuan dengan pekerja sosial. DeMiller, merasakan kerentanannya, membuat tawaran mereka akan membatalkan tuntutan hak asuh jika Sarah secara sukarela mengirim Tommy ke sekolah asrama pilihan mereka untuk orang buta tanpa Max. Pikirkan tentang masa depan Tommy, Elizabeth mendesak selama sesi mediasi, cucu kami pantas mendapatkan pendidikan terbaik, peluang terbaik. Kamu dapat mengunjunginya pada hari libur. Saran tentang akses terbatas seperti itu ke putranya membuat Sarah sakit secara fisik, tetapi tekanan hukum yang meningkat menjadi luar biasa. Satu-satunya sekutu mereka dalam keluarga, adik perempuan Michael, Rachel, akhirnya berbicara. Ini salah, dia memberitahu orang tuanya. Michael tidak akan pernah ingin Tommy diambil dari Sarah. Dia memilihnya sebagai istrinya, sebagai ibu Tommy, meskipun kalian tidak setuju. Apakah kalian benar-benar menghormati ingatannya dengan mencoba menghancurkan keluarga yang dicintainya? DeMiller menanggapi dengan mengeluarkan Rachel dari surat wasiat mereka. Tekad mereka untuk mendapatkan hak asuh tampaknya tumbuh lebih kuat setiap hari. Mereka menyewa penyelidik pribadi untuk mendokumentasikan setiap gerakan Sarah, mencari kesalahan apapun yang dapat mereka gunakan untuk melawannya. Ketika mereka menemukan bahwa dia terlambat menjemput Tommy dari sekolah 2 kali dalam 1 bulan karena kewajiban kerja, mereka segera mengajukannya sebagai bukti penelantaran. Melalui semua itu, Max tetap menjadi kehadiran yang stabil, tampaknya memahami keseriusan situasi. Dia tinggal lebih dekat dengan Tommy dari sebelumnya, naluri perlindungannya meningkat karena ketegangan yang konstan. Pada malam hari, Sarah akan menemukan mereka bersama di kamar Tommy. Anak laki-laki itu tidur nyenyak dengan tangannya di bulu Max, sementara anjing itu mempertahankan penjagaannya yang waspada. Pertempuran pengadilan masih jauh dari selesai, tetapi dengan setiap hari yang berlalu Sarah merasa cengkeramannya pada keluarga kecilnya melemah. Sumber daya DeMiller tampak tak terbatas, pengaruh mereka luas. Namun setiap kali dia mempertimbangkan untuk menyerah, dia akan mengawasi Tommy dan Max bersama-sama, pemahaman yang sempurna di antara mereka, cara Max mengantisipasi setiap kebutuhan Tommy, kepercayaan dan cinta mutlak yang mereka bagi, dan dia tahu dia harus terus berjuang, berapapun biayanya. Pemberitahuan terakhir datang pada hari Kamis pagi yang hujan. Kepala sekolah Davidson memanggil Sarah ke kantornya sebelum kelas lagi. Ekspresinya serius saat dia menyerahkan surat pemutusan hubungan kerja. Maafkan aku, Sarah, katanya tidak terlalu menatap matanya, tetapi kami telah mendokumentasikan 15 ketidakhadiran dalam 2 bulan terakhir. Keputusan Dewan Sekolah sudah final. Sarah menatap surat itu, tangannya bergetar. Setiap ketidakhadiran terdaftar dengan hati-hati, penampilan di pengadilan, pertemuan dengan pekerja sosial, kunjungan dokter darurat Tommy dan hari-hari dia terlambat karena wawancara polisi tentang upaya penculikan. Sekolah pada awalnya sabar, tetapi bahkan simpati mereka pun memiliki batas. Bagaimana dengan siswa-siswaku? Tanyanya, memikirkan kelas 6-nya yang sedang mempersiapkan ujian akhir semester? Mereka membutuhkan konsistensi saat ini. Kepala sekolah Davidson mengacak-acak kertas di mejanya dengan tidak nyaman. Kami telah mengatur pengganti permanen. Paket pesangon Anda mencakup gaji 3 minggu dan tentu saja kami akan memberikan referensi. Berjalan melalui lorong-lorong kosong untuk terakhir kalinya untuk membersihkan ruang kelasnya, Sarah merasakan beban menekan dirinya. Poster-poster penuh warna yang telah dia buat, pojok membaca yang telah dia lengkapi dengan uangnya sendiri, dinding karya seni siswa, semuanya harus dikemas. Rekan-rekannya menghindari kontak mata saat dia membawa kotak-kotak ke mobilnya. Meskipun dia memperhatikan Nyonya Thompson, guru matematika, diam-diam menyelipkan kartu ke dalam kotak terakhirnya. Waktunya tidak mungkin lebih buruk. Pertempuran hak asuh telah menguras tabungan mereka dan asuransi kesehatan mereka yang krusial untuk perawatan medis Tommy yang berkelanjutan akan berakhir dengan bulan itu. Pengacara DeMiller pasti akan menggunakan ini sebagai bukti ketidakmampuannya untuk memberikan stabilitas bagi Tommy. Malam itu,
Saat dia mencoba menjelaskan kepada Tommy mengapa dia tidak akan bersekolah lagi, jawaban putranya menghancurkan hatinya. "Apakah aku menyebabkan ini?" tanya Tommy dengan tenang. "Karena aku membutuhkan begitu banyak bantuan?" Max, merasakan ketegangan, menekan kepalanya ke lutut Tommy, menawarkan kenyamanan diam-diam. "Tidak, sayang," Sarah meyakinkannya, menahan air mata. "Ini semua bukan salahmu. Kita hanya mengalami masa sulit. Tetapi kami memecahkannya." Dia tidak memberitahu mereka tentang pemberitahuan sewa yang lewat atau bahwa dia mulai melewatkan makan untuk membuat makanan mereka bertahan lebih lama. Beberapa hari berikutnya menjadi kabur aplikasi pekerjaan dan wawancara, tetapi antusiasme setiap calon pemberi kerja mendingin ketika dia menjelaskan situasinya. Ibu tunggal, buta, anak dengan kebutuhan medis, pertempuran hak asuh yang sedang berlangsung dan seekor anjing besar yang harus tinggal bersama mereka, akan menyimpan resume Anda di file, menjadi penolakan yang akrab. Pekerjaan sementaranya di pusat bimbingan belajar lokal hampir tidak menutupi bahan makanan. Shift malam di restoran terdekat berarti meninggalkan Tommy sendirian dengan Max selama berjam-jam. Meskipun anjing itu terbukti lebih dapat diandalkan daripada pengasuh anak manapun yang memperingatkan tetangga jika Tommy membutuhkan bantuan. Namun, Sarah tahu itu hanya masalah waktu sebelum penyelidik The Miller menemukan dia bekerja 2 pekerjaan, meninggalkan Tommy tanpa pengawasan. Pukulan terakhir datang ketika pemilik tanah mereka memberi mereka pemberitahuan penggusuran. "Sewa Anda membutuhkan pekerjaan yang stabil," dia menjelaskan dengan nada meminta maaf dan jujur. "Perselisihan hukum membuat penyewa lain gugup. Anda punya 30 hari untuk mengosongkan." Malam itu, setelah Tommy tertidur, Sarah duduk di balkon kecil mereka, akhirnya mengizinkan dirinya untuk hancur. Max menemukannya di sana menekan tubuhnya yang hangat ke kakinya saat dia terisak. "Aku mengecewakan mereka," bisiknya ke bulunya. "Aku mengecewakan mereka berdua." Pagi berikutnya dia menemukan sebuah amplop telah diselipkan di bawah pintu mereka. Di dalamnya ada cek dari Rachel, saudara perempuan Michael, dengan catatan, "Michael ingin aku membantu. Jangan berani menolak. Ini untuk Tommy." Jumlah itu akan menutupi 3 bulan sewa, tetapi menerimanya terasa seperti mengakui kekalahan. Kebanggaan Sarah bercampur dengan kebutuhan. Saat dia menatap cek itu, dia memikirkan tagihan medis Tommy, biaya hukum yang meningkat, makanan yang menipis di pantry mereka. Max mengawasinya dengan mata cerdasnya seolah memahami beratnya keputusannya. Akhirnya, dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Rachel. "Terima kasih," katanya suaranya serak karena emosi. "Tapi aku membutuhkan lebih dari sekadar uang. Aku membutuhkan bantuan untuk melawan balik." Jawaban Rachel segera. "Kupikir kau tidak akan pernah bertanya. Temui aku besok. Kupikir aku tahu sesuatu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan ancaman hak asuh ini." Saat dia menutup telepon, Sarah merasakan secercah harapan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Mereka telah kehilangan begitu banyak pekerjaannya, keamanan mereka, ketenangan pikiran mereka. Tetapi mereka tidak kehilangan satu sama lain dan kadang-kadang dia menyadari menerima bantuan bukanlah mengakui kekalahan. Itu adalah menemukan kekuatan untuk terus berjuang. Wahyu tentang identitas asli David datang melalui pertemuan tak terduga di apartemen Rachel. Sarah telah tiba untuk pertemuan yang direncanakan mereka hanya untuk menemukan Rachel dalam percakapan intens dengan seorang pria tinggi dan terluka yang tampak sangat familiar. Reaksi Max segera dan tidak biasa. Alih-alih sikap pelindungnya yang khas, ekor anjing itu bergoyang sebagai pengakuan. "Sarah," kata Rachel dengan hati-hati, "aku ingin kau bertemu James Wilson, mantan handler Max dari unit K9. Pria itu berdiri perlahan, wajahnya terukir dengan emosi, saat dia mengawasi Max, "Meskipun akhir-akhir ini aku menggunakan nama David Anderson saat menyelidiki cincin perdagangan anjing yang telah menargetkannya." Pikiran Sarah berpacu kembali ke semua waktu dia melihat David mengawasi mereka di taman, di kedai kopi, selama les piano Tommy. "Kau telah mengikuti kami," katanya suaranya tegang karena marah dan kebingungan. "Selama ini kau mengawasi kami?" Wilson mengangguk muram. "Aku harus memastikan Max aman ketika istriku memberikannya tanpa pengetahuanku. Aku menghabiskan berbulan-bulan melacaknya. Pada saat aku menemukannya, denganmu dan Tommy, aku telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dalam operasi internasional, mencuri anjing layanan terlatih untuk perusahaan keamanan swasta di luar negeri." Rachel menyela. "James datang kepadaku ketika dia mengenali Max di taman bersama Tommy. Dia tahu tentang kematian Michael dalam kebakaran gudang. Dia ada di sana hari itu." Suaranya melembut.
James adalah petugas yang bertanggung jawab atas operasi penyelamatan. Berat koneksi ini menghantam Sarah seperti pukulan fisik. Wajah Wilson menunjukkan rasa sakit yang sama yang dia rasakan. Max dan aku berdua ada di sana ketika Michael masuk untuk terakhir kalinya. Suamimu menyelamatkan 3 nyawa hari itu, tetapi bangunan itu runtuh sebelum kami bisa menjangkaunya. Max mencoba masuk setelahnya. Begitulah cara dia mendapatkan beberapa luka itu. Sarah merosot ke kursi, kewalahan oleh keterkaitan cerita mereka. Max pindah ke sisinya, meletakkan kepalanya di lututnya, dan dia memperhatikan untuk pertama kalinya bagaimana Wilson mengawasi interaksi mereka dengan campuran kebanggaan dan kesedihan. Setelah kebakaran, aku terluka dan Max trauma, lanjut Wilson. Departemen menyarankan untuk memensiunkannya, tetapi aku tahu dia hanya membutuhkan waktu untuk sembuh. Kemudian istriku, hamil dan takut dengan lukanya, memberikannya saat aku di rumah sakit. Pada saat aku pulih cukup untuk mencarinya, dia telah melarikan diri dari tempat penampungan. Rachel menghasilkan file dokumen yang tebal. James telah bekerja secara diam-diam mengumpulkan bukti terhadap cincin perdagangan. Tetapi ada lebih dari sekadar anjing curian. Dia ragu-ragu, menatap Wilson. Beritahu dia apa yang kau temukan tentang koneksi Richard Miller. Ekspresi Wilson menjadi gelap. Perusahaan investasi ayah mertuamu secara tidak sadar mendanai operasi perdagangan melalui serangkaian perusahaan cangkang. Ketika kami mulai menyelidiki jejak uang, kami menemukan sesuatu yang lain. Pertempuran hak asuh bukan hanya tentang Tommy. Naluri perlindungan Sarah berkobar. Apa maksudmu? Wilson menjelaskan, Richard Miller menemukan identitas Max sebagai mantan anjing polisi. Dia telah bekerja dengan pedagang, berjanji untuk mengirimkan Max kepada mereka setelah dia mendapatkan hak asuh atas Tommy. Upaya penculikan itu tidak acak. Itu diatur untuk membuktikan bahwa kau adalah ibu yang tidak layak. Potongan-potongan itu mulai jatuh ke tempatnya. Kecelakaan mencurigakan, pengawasan konstan, waktu yang tepat dari tuntutan hak asuh. Tapi kenapa? Sarah menuntut. Mengapa Richard melakukan ini pada cucunya sendiri? Suara Rachel pahit. Uang. Cincin perdagangan menawarkan jutaan untuk Max. Mengingat pelatihan uniknya, Richard melihat cara untuk mendapatkan Tommy dan koneksi bisnis yang menguntungkan. Dia mungkin meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia melakukan apa yang terbaik untuk semua orang. Wilson mengeluarkan lencana, bukan lencana polisi setempat, tetapi lencana yang mengidentifikasinya sebagai agen federal. Kami telah membangun kasus terhadap cincin perdagangan selama berbulan-bulan. Max adalah kunci kami untuk menjatuhkan seluruh operasi, tetapi kami perlu menjaganya tetap aman tanpa memberitahu tangan kami. Itulah mengapa aku tetap dalam bayang-bayang mengawasi keluargamu. Sarah memikirkan semua waktu dia merasa, diawasi, dilindungi oleh kehadiran yang tak terlihat malam upaya penculikan. Sirene polisi itu tidak acak, kan? Wilson menggelengkan kepalanya. Kami memiliki tim yang mengikutimu ketika Max memulai peringatannya, menggonggong pola tertentu yang kami latih untuk digunakan dalam keadaan darurat. Kami pindah. Dia mengingat pelatihannya dengan sempurna. Kebanggaan mewarnai suaranya saat dia menatap mantan mitranya. Jadi sekarang apa? Sarah bertanya, tangannya secara naluriah menemukan bulu Max. Bagaimana kita melindungi Tommy dan Max dari para pedagang dan kakeknya sendiri? Wilson mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya serius. Kami siap untuk bergerak di atas cincin perdagangan, tetapi kami membutuhkan bantuanmu. Richard Miller tidak tahu aku terlibat, tidak tahu tentang penyelidikan federal. Jika kita memainkan ini dengan benar, kita dapat melindungi keluargamu dan menjatuhkan seluruh operasi. Tetapi itu berarti mengambil risiko, Rachel menambahkan dengan lembut. Itu berarti menggunakan sidang hak asuh untuk mengekspos semuanya. Perdagangan, keterlibatan Richard, semuanya. Apakah kau bersedia melakukan itu? Sarah menatap Max, yang telah pindah untuk duduk di antara dia dan kursi kosong Tommy. Masih melindungi, masih setia. Dia memikirkan cinta putranya untuk anjing yang telah menjadi matanya, Wally, sahabatnya. Dia memikirkan Michael, yang telah meninggal mencoba menyelamatkan orang lain, dan bagaimana Max melanjutkan semangat perlindungan dan pengorbanan yang sama. Beritahu aku apa yang kau ingin aku lakukan, katanya dengan tegas. Saatnya kita melawan balik. Tekanan organisasi perdagangan meningkat dengan cepat setelah upaya penculikan yang gagal. Sarah mulai menemukan bunga mati di depan pintu mereka setiap pagi, pesan yang jelas bahwa mereka sedang diawasi. Pesan teks anonim tiba setiap saat,
foto Tommy di sekolah, Max selama jalan-jalan mereka, bahkan Sarah di pekerjaan restoran barunya. Setiap gambar membawa pesan mengancam yang sama, waktu hampir habis. Organisasi itu tumbuh lebih berani, bergerak melampaui sekadar intimidasi. Suatu pagi Sarah menemukan makanan Max telah dirusak. Pengujian Wilson mengungkapkan jejak obat penenang. Mereka harus mulai menjaga Tommy dan Max di dalam ruangan setelah gelap, ketika kendaraan mencurigakan mulai mengelilingi blok mereka berulang kali. Kamera keamanan gedung secara misterius tidak berfungsi pada beberapa kesempatan, selalu bertepatan dengan upaya untuk melanggar apartemen mereka. Mereka semakin putus asa, Wilson menjelaskan selama pertemuan tegang di apartemen Rachel. Penyelidikan kami semakin dekat dan mereka mengetahuinya. Max adalah target mereka yang paling berharga, anjing polisi terlatih penuh senilai jutaan di pasar internasional. Dia menyebarkan foto pengawasan yang menunjukkan pria berjas bertemu dengan Richard Miller di luar gedung kantornya. Ayah mertuamu berjanji untuk mengirimkan Max melalui cara hukum, tetapi organisasi itu kehilangan kesabaran. Pekerjaan baru Sarah di restoran menjadi mimpi buruk kewaspadaan konstan. Orang-orang aneh akan duduk berjam-jam memesan tidak lain hanyalah kopi, mengawasi setiap gerakannya. Manajernya menemukan catatan mengancam yang menuntut informasi tentang jadwalnya. Suatu malam, saat menutup, dia menemukan keempat ban mobilnya telah dipotong. Pesannya jelas, mereka dapat menjangkaunya di mana saja. Organisasi itu bahkan menyusup ke sekolah Tommy. Asisten pengajar baru muncul di kelasnya, menunjukkan minat yang tidak biasa pada Max. Pemeriksaan latar belakang Wilson mengungkapkan dia terhubung dengan operator perdagangan yang dikenal. Administrasi sekolah, yang sudah waspada terhadap kehadiran Max, terbukti tidak membantu ketika Sarah mengajukan kekhawatiran. Kami tidak dapat menyelidiki setiap karyawan. Berdasarkan paranoia orang tua, kepala sekolah menolak. Investigasi yang dilakukan Rachel sendiri mengungkap betapa luasnya operasi tersebut. Mereka punya orang di mana-mana. Ia melaporkan dengan suram, polisi, petugas keamanan swasta, bahkan pengendali hewan. Mereka sedang membangun jaringan untuk menjebakmu, secara legal maupun ilegal. Ia telah menemukan banyak sekali pengaduan palsu yang diajukan terhadap Max, masing-masing dirancang untuk membuat jejak dokumen yang mendukung pengambilannya dari hak asuh Sarah. Kejadian terburuk terjadi saat salah satu pelajaran piano Tommy. Dua orang pria yang menyamar sebagai petugas pengendali hewan mencoba menangkap Max, mengklaim bahwa mereka memiliki perintah terkait hewan berbahaya. Hanya berkat pemikiran cepat Nona Reynolds, yang mengenali mereka dari foto peringatan Wilson, penculikan itu bisa dicegah. Ia membunyikan alarm kebakaran, menciptakan cukup kekacauan bagi Sarah untuk membawa Tommy dan Max ke tempat yang aman. Apartemen mereka tidak lagi terasa aman. Suara-suara aneh di malam hari menjadi hal biasa, menggaruk-garuk jendela. Jimmy mengunci langkah kaki di lorong. Max hampir tidak tidur, terus berjaga-jaga. Pelatihan militernya muncul sepenuhnya saat ia melakukan penyisiran metodis di kamar mereka, memeriksa titik masuk, menanggapi setiap suara aneh dengan presisi profesional. Organisasi itu mulai menargetkan jaringan dukungan Sarah. Mobil Rachel dirusak. Wilson menemukan alat penyadap di rumahnya. Nyonya Reynolds menerima panggilan bernada ancaman tentang campur tangannya. Bahkan tetangga mereka yang bersimpati menghadapi pelecehan, menyebabkan banyak dari mereka menarik dukungan karena takut. Tommy, meskipun Sarah berusaha melindunginya, merasakan bahaya yang meningkat. Mimpi buruknya meningkat, dipenuhi dengan suara-suara pria yang mencoba membawa Max pergi. Anak laki-laki yang dulunya percaya diri itu menjadi gelisah, terus berpegangan pada Max. Mereka tidak akan mendapatkanmu. Ia berbisik ke bulu Max di malam hari, aku tidak akan membiarkan mereka membawamu pergi. Taktik sindikat perdagangan manusia menjadi semakin canggih. Mereka mulai menyebarkan rumor di lingkungan sekitar tentang masa lalu Max yang penuh kekerasan, mengklaim bahwa ia telah menyerang anak-anak di rumahnya sebelumnya. Akun media sosial palsu muncul berbagi video yang direkayasa tentang insiden agresif. Outlet berita lokal menerima tip anonim tentang hewan berbahaya yang dipelihara di dekat sekolah. Sarah mendapati dirinya berjuang di berbagai front. Setiap hari membawa ancaman baru, upaya baru untuk memisahkan mereka, tekanan baru untuk menyerah. Organisasi itu tampaknya memiliki sumber daya tak terbatas yang dapat dijangkau, sementara sumber dayanya sendiri berkurang. Bahkan dukungan Federal Wilson tidak dapat memberikan perlindungan sepanjang waktu. Selama minggu yang sangat mengerikan, organisasi itu mengatur serangkaian serangan yang terkoordinasi. Pertama, mereka mengajukan banyak pengaduan ke manajemen gedung, departemen kesehatan, dan pengendali hewan.
Kemudian mereka menanam bukti palsu kelalaian untuk ditemukan oleh layanan anak-anak. Akhirnya, mereka mengatur agar kakek Tommy menyaksikan insiden yang direkayasa di mana Max tampak mengancam. Mereka sedang membangun kasus mereka. Wilson memperingatkan bahwa sindikat perdagangan manusia bekerja sama dengan Richard Miller untuk menciptakan badai yang sempurna. Ketika mereka bergerak, itu akan dengan tekanan legal dan ilegal. Kita perlu bertindak sebelum mereka melakukannya. Ia menunjukkan kepada Sarah foto-foto pengintaian yang menampilkan operasi yang diketahui bertemu di restoran-restoran mewah merencanakan langkah mereka berikutnya. Beban kewaspadaan konstan memakan korban pada semua orang. Sarah kehilangan berat badan karena stres, terkejut setiap kali mendengar suara. Tommy menjadi menarik diri di sekolah, tidak mempercayai siapapun kecuali Max. Anjing itu sendiri menunjukkan tanda-tanda tegang, meskipun dedikasinya tidak pernah goyah. Ia sering memposisikan dirinya di kamar Tommy pada malam hari, menghadap pintu, siap untuk membela keluarganya sampai napas terakhirnya. Penolakan masyarakat terhadap Sarah dimulai dengan serangkaian insiden yang diatur di sekolah Tommy. Orang tua memulai petisi yang menuntut agar Max dilarang dari lingkungan sekolah, dengan alasan masalah keamanan. PTA mengadakan pertemuan darurat di mana Elizabeth Miller, yang berperan sebagai nenek yang khawatir, dengan berlinang air mata menggambarkan insiden nyaris celaka di mana Max diduga membentak seorang anak, peristiwa yang sepenuhnya dibuat-buat yang tetap saja menyebar seperti api di kalangan kelompok orang tua. Media lokal mengangkat cerita itu, menjalankan berita utama yang sensasional. Anjing berbahaya dekat sekolah. Orang tua takut akan keselamatan anak-anak dan ibu dari anak laki-laki tunanetra menolak untuk menghilangkan ancaman. Liputan itu jelas bias, menampilkan wawancara yang dipilih dengan cermat dengan warga negara yang peduli yang sebenarnya terhubung dengan sindikat perdagangan manusia. Upaya Sarah untuk menyampaikan sisi cerita mereka diabaikan atau diedit untuk membuatnya tampak tidak stabil. Pertarungan hak asuh mengambil giliran yang kejam ketika pengacara Richard Miller mengajukan bukti baru ke pengadilan. Mereka telah menyusun berkas yang menghancurkan, kehilangan pekerjaan Sarah, dugaan insiden dengan Max, kesaksian dari para ahli yang mengklaim anjing itu menunjukkan tanda-tanda agresi, dan foto-foto apartemen kecil mereka yang dipresentasikan agar terlihat sempit dan tidak aman. Setiap bukti telah dibuat atau dimanipulasi dengan hati-hati untuk menggambarkan Sarah sebagai ibu yang tidak layak. Yang Mulia, Preston berpendapat di pengadilan. Keterikatan emosional Nyonya Miller pada hewan ini telah mengaburkan penilaiannya. Ia memilih anjing berbahaya daripada keselamatan putranya di masa depan. Pengacara mengajukan surat pernyataan dari tetangga, guru, dan ahli perkembangan anak. Semuanya dipaksa atau dibayar untuk kesaksian mereka. Keluarga Miller dapat memberikan Tommy perawatan 24 jam, bantuan profesional, dan lingkungan yang aman jauh dari situasi yang tidak stabil ini. Pengucilan masyarakat menjadi lengkap ketika seseorang menyemprotkan, pecinta anjing, pelaku pelecehan anak, di pintu apartemen mereka. Beberapa teman Tommy yang tersisa dilarang bermain dengannya. Gereja lokal tempat Sarah menemukan dukungan setelah kematian Michael tiba-tiba tidak memiliki tempat di program anak-anak mereka untuk Tommy. Bahkan tetangga mereka yang sudah tua, Nyonya Chen, yang selalu membantu menjaga Tommy, mulai mengunci pintunya ketika ia mendengar mereka. Di lorong, asosiasi penyewa gedung mengadakan pertemuan untuk membahas masalah anjing. Sarah hadir, berharap untuk berunding dengan tetangganya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah penyergapan. Penghuni demi penghuni berdiri untuk mengeluh tentang Max, setiap cerita lebih dibesar-besarkan dari yang sebelumnya. Pukulan terakhir datang ketika mereka memberikan suara untuk mengubah kebijakan hewan peliharaan gedung, khususnya melarang ras berbahaya dan mantan anjing polisi. Di sekolah Tommy, isolasi meningkat. Mejanya dipindahkan dari siswa lain demi keselamatan mereka. Selama istirahat, ia duduk sendirian dengan Max sementara anak-anak lain digiring ke sisi berlawanan dari taman bermain. Guru yang pernah memuji kemajuannya sekarang menemukan kesalahan dalam segala hal, mendokumentasikan setiap insiden kecil sebagai bukti untuk kasus hak asuh. Pengacara keluarga Miller menggunakan setiap kesempatan untuk menunjukkan sumber daya superior klien mereka. Mereka menyajikan rencana untuk perawatan Tommy yang mencakup guru privat, perawat tinggal, dan pendaftaran di sekolah eksklusif untuk tunanetra. Dibandingkan dengan ini, apartemen kecil Sarah dan perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup tampak sangat tidak memadai di mata pengadilan. Media sosial menjadi medan perang lain. Sebuah grup Facebook berjudul, Lindungi Anak-anak Kita dari Anjing Berbahaya, mendapatkan ratusan anggota lokal dalam semalam. Foto-foto Max diposting dengan cerita palsu tentang agresi. Pembela Sarah dengan cepat dibungkam atau diblokir. Pelecehan online menyebar ke tempat kerjanya, dengan ulasan negatif muncul di halaman restoran yang memperingatkan pelanggan tentang pelayan yang tidak stabil.
sidang hak asuh berikutnya terbukti menghancurkan. Hakim, dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan masyarakat dan kampanye hukum keluarga Miller yang tanpa henti, mengeluarkan perintah sementara. Tommy akan menghabiskan akhir pekan di rumah besar kakek neneknya dengan keamanan swasta dan pengawasan yang tepat. Itu adalah langkah pertama menuju apa yang semua orang tahu akan datang, pembalikan hak asuh penuh. Sarah menyaksikan tanpa daya saat sistem pendukungnya hancur. Beberapa tetangga yang telah mendukung mereka sekarang menghindari kontak mata di lorong. Dokter Tommy tiba-tiba tidak memiliki janji yang tersedia. Bahkan guru pianonya, Nona Reynolds, ditekan untuk menghentikan pelajarannya setelah studionya menerima panggilan ancaman. Melalui semua itu, Tommy menunjukkan ketahanan yang luar biasa, meskipun ketegangan itu terlihat jelas. "Mengapa mereka membenci kami, Bu?" Ia bertanya suatu malam, meringkuk dengan Max di tempat tidurnya. "Kami tidak melakukan kesalahan apapun?" Sarah tidak punya jawaban yang bisa menjelaskan kekejaman orang dewasa kepada seorang anak yang hanya ingin menjaga sahabatnya. Pertemuan komunitas terakhir adalah yang paling menyakitkan. Sarah berdiri di depan tetangganya mencoba menjelaskan pentingnya Max bagi kemandirian dan keselamatan Tommy, tetapi ruangan itu sudah memutuskan. Manajer gedung menyampaikan ultimatum, entah Max pergi atau mereka akan menghadapi penggusuran. Melihat wajah-wajah bermusuhan di sekitarnya, Sarah menyadari bahwa orang-orang ini tidak tertarik pada kebenaran. Mereka telah memilih pihak mereka dalam pertempuran yang bahkan tidak mereka pahami. Penculikan itu terjadi selama salah satu kunjungan akhir pekan yang diperintahkan pengadilan ke rumah besar keluarga Miller. Meskipun Sarah telah berjuang melawan kunjungan ini, perintah hakim sudah jelas. Pagi itu, Sabtu, saat ia menyaksikan mobil mewah keluarga Miller melaju pergi dengan Tommy, rengekan Max yang tertekan seharusnya menjadi peringatan pertamanya. Panggilan pertama datang pada tengah malam. Nyonya Miller, dengan suara dingin, mengumumkan, "Kami punya putramu. Jika kamu ingin melihatnya lagi, bawa anjing itu ke Highland Park, datang sendirian." Dunia Sarah runtuh saat ia mendengar suara Tommy yang ketakutan di latar belakang. "Bu, aku takut, mereka bilang mereka akan menyakiti Max jika kamu menelepon polisi." Tim keamanan keluarga Miller mengklaim Tommy telah menghilang dari kamarnya sementara semua orang tidur. Penampilan Richard Miller sebagai kakek yang putus asa itu meyakinkan, tetapi Sarah memperhatikan matanya tidak mau bertemu dengannya. Elizabeth Miller pingsan secara dramatis ketika polisi tiba, menarik perhatian dan simpati sambil memberikan gangguan yang sempurna. Wilson, yang memantau situasi, dengan cepat menyatukan apa yang telah terjadi. "Ini pekerjaan orang dalam," ia melaporkan dengan suram. Para penculik tahu persis kapan Tommy akan berada di rumah besar, tahu kode keamanan, tahu jendela mana yang alarmnya rusak. Ini diatur oleh seseorang dengan pengetahuan intim tentang perkebunan Miller. Perilaku Max berubah saat mereka tiba di rumah besar. Anjing itu bergerak secara metodis melalui kamar Tommy, melacak indera, pelatihan polisinya terbukti dalam setiap gerakan. Ia membawa mereka ke pintu masuk layanan di mana kamera keamanan secara misterius tidak berfungsi. Di luar, ia menemukan gelang Tommy yang terjatuh, gelang yang Sarah berikan kepadanya dengan pelacak GPS kecil yang tersembunyi di dalam para penculik. Panggilan berikutnya mengungkap rencana sebenarnya mereka. "Ayah mertuamu membuat kesepakatan," suara itu menjelaskan dengan ketidakpedulian klinis, "anak laki-laki itu untuk anjing itu. Pertukaran sederhana, Tuan Miller mendapatkan hak asuh, kami mendapatkan anjing itu. Semua orang menang, kecuali kamu, tentu saja." Tawa yang mengikuti membuat Sarah merinding. Berlomba melawan waktu. Sarah dan Wilson mengikuti Max saat ia melacak aroma Tommy melalui jalan-jalan kota yang gelap. Anjing itu bergerak dengan tujuan tunggal, mengabaikan gangguan, fokus sepenuhnya untuk menemukan anak muda yang diasuhnya. Pelatihannya sebagai anjing pencari dan penyelamat muncul sepenuhnya saat ia membawa mereka melalui labirin gudang yang ditinggalkan. Jejak itu mengarah ke distrik industri di mana bangunan-bangunan kosong menjulang seperti bayangan di langit malam. Perilaku Max menjadi lebih mendesak, pelacakannya lebih intens. Mereka menemukan tanda-tanda keberadaan Tommy, cetakan sepatu di sini, pola debu yang terganggu di sana. Para penculik telah bergerak cepat, tetapi tidak cukup hati-hati untuk menghindari anjing polisi terlatih. Jantung Sarah hampir berhenti berdetak ketika mereka mendengar tangisan Tommy bergema melalui jalan-jalan kosong. Max membeku, telinga ke depan, setiap otot menegang. Suara itu datang lagi, suara seorang anak kecil, ketakutan, tetapi berani. "Aku tidak akan memberitahumu apapun tentang Max. Kalian orang jahat." Para penculik telah memilih tempat persembunyian mereka dengan hati-hati. Pabrik tekstil yang ditinggalkan dengan banyak pintu keluar dan garis pandang yang jelas.
Wilson melihat setidaknya 4 pria bersenjata berpatroli di perimeter. Melalui jendela yang kotor, mereka bisa melihat Tommy diikat ke kursi, dikelilingi oleh pria berjas mahal yang lebih terlihat seperti eksekutif perusahaan daripada penjahat. Mobil mahal Richard Miller diparkir di belakang gedung, mengkonfirmasi kecurigaan mereka tentang keterlibatannya. Sarah mendengar suaranya melalui jendela yang rusak membahas persyaratan dengan seseorang. Begitu kami memiliki hak asuh, anjing itu milikmu. Pengacaraku sudah menyiapkan dokumen yang menunjukkan Sarah meninggalkan Tommy dan hewan itu. Organisasi para penculik menjadi jelas saat lebih banyak kendaraan tiba. SUV hitam ramping dengan jendela berwarna, pria dengan perlengkapan taktis, menurunkan peralatan, bersiap untuk apa yang mereka duga akan menjadi pertukaran sederhana. Mereka telah merencanakan setiap kemungkinan kecuali satu. Mereka telah meremehkan ikatan antara seorang anak laki-laki, ibunya, dan seekor anjing yang akan mati untuk melindungi mereka. Tommy, meskipun ketakutan, tetap menantang. Sarah bisa mendengarnya melalui jendela menolak untuk mengungkapkan detail tentang pelatihan Max, bahkan ketika kakeknya menuntut jawaban. Ia bukan hanya seekor anjing, Tommy berteriak. Ia sahabat terbaikku dan kalian mencoba menyakitinya? Pelatihan dan naluri perlindungan Max menyatu saat ia menganalisis situasi. Perilakunya beralih dari pelacakan ke penilaian taktis, bergerak diam-diam melalui bayangan, mengidentifikasi titik masuk dan ancaman. Sarah menyadari anjing itu tidak hanya menemukan Tommy, ia sedang merencanakan penyelamatan. Operasi penyelamatan Max dimulai dengan presisi luar biasa. Sementara Wilson meminta bantuan, anjing itu menggunakan pelatihannya untuk menciptakan gangguan, menjatuhkan tong logam di sisi berlawanan gedung. Saat penjaga bergegas untuk menyelidiki, Max diam-diam membawa Sarah ke jendela yang rusak dekat lokasi Tommy. Fase pertama penyelamatan berjalan sempurna. Max menyelinap masuk, bergerak seperti bayangan melalui kegelapan, semakin dekat ke Tommy. Sementara para penculik berdebat tentang langkah mereka berikutnya, Sarah bisa melihat putranya, masih menantang meskipun air matanya, menolak untuk menyerah pada tuntutan kakeknya tentang protokol pelatihan Max. Semuanya berubah ketika salah satu penjaga melihat gerakan anjing itu ada di sini. Ia berteriak, mengangkat senjatanya. Max tidak ragu-ragu. Ia meluncurkan dirinya ke arah pria bersenjata itu, menjatuhkan senjatanya. Kekuatan serangannya membuat keduanya menabrak tumpukan mesin tua, potongan logam menghujani mereka. Warna sejati Richard Miller muncul dalam kekacauan. Jangan merusak anjing itu, ia berteriak. Ia bernilai jutaan jika utuh. Tetapi perhatiannya pada Max tidak meluas ke teror cucunya atau penderitaan menantunya. Ia mencoba meraih Tommy, berencana untuk menggunakannya sebagai pengaruh. Tetapi Max lebih cepat. Anjing itu menerima pukulan brutal ketika ia melompat di antara Tommy dan balok logam yang jatuh. Suara benturan itu menjijikan, tetapi Max bahkan tidak merengek. Ia mempertahankan sikap perlindungannya, darah menggumpal di bulunya, memposisikan dirinya di antara Tommy dan setiap ancaman di ruangan itu. Jantung Sarah hampir berhenti berdetak ketika ia melihat Max pincang, kaki kanannya jelas terluka. Tetapi tekad anjing itu tidak pernah goyah. Ia berjuang melalui rasa sakit, secara sistematis memaksa para penculik mundur, menciptakan koridor yang aman bagi Sarah untuk mencapai Tommy. Pelatihannya menyatu dengan naluri perlindungan murni saat ia menghitung setiap gerakan. Saat terburuk datang ketika Richard Miller mengeluarkan senjata tersembunyi. Cukup, ia berteriak, membidik Sarah. Reaksi Max instan. Ia melompat, menerima peluru yang ditujukan untuknya. Dampaknya melemparkannya ke dinding, tetapi bahkan kemudian ia berjuang kembali untuk berdiri, menempatkan dirinya sekali lagi di antara ancaman dan keluarganya. Tommy, mendengar napas Max yang sakit, mulai menangis. Max, kumohon, jangan mati, kumohon. Suara kesusahan anak laki-laki itu tampaknya memberi anjing yang terluka itu kekuatan baru. Meskipun berdarah, terengah-engah, Max mempertahankan posisi jaganya, gerutunya memperingatkan siapapun yang mencoba mendekat. Kedatangan tim pendukung Wilson mengejutkan para penculik. Tetapi Max tidak mengendurkan kewaspadaannya. Bahkan dengan polisi menyerbu gedung, ia tetap fokus untuk melindungi Tommy dan Sarah. Hanya ketika Wilson sendiri mendekat Max membiarkan dirinya untuk menunjukkan rasa sakitnya, kakinya akhirnya menyerah. Sarah menyaksikan dengan ngeri saat bulu putih Max berubah merah karena darah, pernapasan anjing itu menjadi berat, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan Tommy. Bahkan ketika petugas tanggap darurat mencoba merawatnya, Max terus berusaha merangkak ke arah anak laki-laki itu, bertekad untuk memastikan keselamatannya. Sampai akhir, Tommy menolak untuk meninggalkan sisi Max.
Saat mereka membawanya ke rumah sakit hewan darurat, anjing itu menderita banyak luka tembak, 3 tulang rusuk patah, kaki yang rusak parah, dan pendarahan internal. Para dokter hewan bekerja sepanjang malam, kagum dengan keinginan pasien mereka untuk hidup. Sepanjang operasi, Max mencoba menahan anestesi, berjuang untuk tetap sadar, masih mencoba melindungi keluarganya. Dokter hewan kepala kemudian mengatakan kepada Sarah bahwa ia belum pernah melihat tekad seperti itu pada seekor hewan. Ia seharusnya bahkan tidak bisa berdiri dengan luka-luka itu, apalagi bertarung, katanya dengan kagum. Malam itu terasa tak berujung. Saat mereka menunggu berita, Tommy berpegangan pada Sarah, keduanya mendengarkan pembaruan tentang kondisi Max. Ia harus hidup, Bu, Tommy berbisik. Ia mataku, pelindungku, sahabat terbaikku. Sarah hanya bisa memeluknya lebih erat, berdoa agar anjing mereka yang luar biasa itu bisa bertahan. Ketika Max akhirnya keluar dari operasi, ia dibungkus perban tetapi masih waspada. Saat ia mendengar suara Tommy, ekornya bergoyang lemah. Meskipun dokter hewan memprotes, ia mencoba berdiri, masih fokus pada tugasnya untuk melindungi. Butuh Sarah dan Tommy dengan lembut meyakinkannya bahwa mereka aman sebelum ia akhirnya mengizinkan dirinya untuk beristirahat. Setelah penculikan, Sarah menghadapi pertempuran terbesarnya. Sementara Max berjuang untuk hidupnya di rumah sakit hewan, sistem hukum mengancam untuk mencabik-cabik keluarga mereka. Meskipun Richard Miller ditangkap, tim hukumnya yang kuat bekerja untuk memutarbalikkan narasi, menyajikannya sebagai kakek yang peduli yang hanya menyewa penyelidik swasta untuk melindungi cucunya dari hewan berbahaya. Sidang hak asuh berlanjut bahkan saat Tommy pulih dari trauma. Pengacara keluarga Miller berpendapat bahwa insiden penculikan membuktikan ketidakmampuan Sarah untuk melindungi putranya. Jika ia tidak membawa anjing ini ke dalam kehidupan mereka, Preston berpendapat di depan hakim, semua ini tidak akan terjadi. Penilaiannya yang buruk terus menempatkan Tommy pada risiko. Tagihan medis meningkat dengan cepat. Operasi Max dan biaya perawatan berkelanjutan sangat besar dan asuransi Sarah tidak akan menanggung hewan peliharaan. Rumah sakit hewan membutuhkan pembayaran harian, mengancam untuk menghentikan perawatan jika tagihan tidak dibayar. Sarah menjual semua barang berharga yang ia miliki, cincin pernikahannya, mobilnya, bahkan perhiasan antik neneknya. Masyarakat mulai terpecah menjadi faksi-faksi. Sementara beberapa tetangga akhirnya melihat melalui manipulasi keluarga Miller, yang lain menggandakan prasangka mereka. Manajer gedung memberi mereka pemberitahuan penggusuran akhir, mengklaim insiden penculikan telah mengganggu kedamaian dan melanggar perjanjian sewa mereka. Trauma Tommy terwujud dalam mimpi buruk dan serangan kecemasan. Ia menolak untuk tidur tanpa mengetahui Max aman, menghabiskan berjam-jam di rumah sakit hewan berbicara dengan pelindungnya yang terluka. Max menyelamatkan kami, Bu, ia akan berkata berulang kali, kami harus menyelamatkannya juga. Terapis anak laki-laki itu melaporkan bahwa memisahkannya dari Max sekarang akan menyebabkan kerusakan psikologis yang parah. Sarah melawan balik dengan semua yang ia miliki. Ia bekerja 2 shift di restoran, mengambil pekerjaan transkripsi online di malam hari, dan menjual makanan buatan sendiri kepada tetangga yang bersimpati. Setiap waktu luang dihabiskan di rumah sakit hewan bersama Max atau mengumpulkan bukti untuk kasus mereka. Rachel terbukti sangat berharga, menggunakan latar belakang hukumnya untuk membantu membangun pertahanan mereka. Ia mengungkap catatan keuangan yang menunjukkan hubungan Richard Miller dengan sindikat perdagangan manusia, mendokumentasikan kampanye pelecehan sistematis terhadap Sarah, dan menemukan saksi yang bersedia bersaksi tentang manipulasi keluarga Miller terhadap masyarakat. Titik balik datang ketika Wilson menyerahkan buktinya ke pengadilan. Rekaman pengawasan, percakapan yang direkam, dan catatan keuangan mengungkap cakupan penuh keterlibatan Richard Miller dalam operasi perdagangan manusia. Kantor jaksa akhirnya memperhatikan, meluncurkan penyelidikan yang lebih luas ke dalam kegiatan keluarga Miller. Media lokal, yang awalnya memusuhi Sarah, mulai menerbitkan cerita baru. Anjing heroik menyelamatkan anak laki-laki tunanetra dari para penculik, dan rahasia gelap kakek kebenaran di balik pertempuran hak asuh Miller. Opini publik perlahan berubah ketika orang-orang mengetahui bagaimana Max hampir mengorbankan hidupnya untuk melindungi Tommy. Rekan kerja Sarah di restoran menyelenggarakan penggalangan dana untuk tagihan medis Max. Acara itu mengungkap sekutu yang tak terduga, mantan kritikus yang sekarang mengakui bahwa mereka salah, tetangga yang telah menyaksikan pelecehan keluarga Miller tetapi takut untuk berbicara, dan bahkan beberapa guru Tommy yang akhirnya memahami kedalaman ikatan antara anak laki-laki itu dan anjingnya. Pertempuran hak asuh mencapai klimaksnya selama sidang yang tegang. Sarah, yang kelelahan tetapi bertekad, menyajikan bukti kemajuan Tommy dengan Max, peningkatan mobilitas, peningkatan kepercayaan diri, dan peningkatan kemandirian.
Psikolog anak bersaksi tentang kerusakan emosional akibat memisahkan mereka, tetapi argumennya yang paling kuat datang dari Tommy sendiri. Max bukan hanya seekor anjing, Tommy mengatakan kepada hakim, suaranya jelas dan kuat. Ia adalah orang yang membantuku melihat dunia. Ia melindungiku, membimbingku, dan mencintaiku. Kakekku mencoba menyakitinya karena ia menginginkan uang, tetapi Max tidak pernah berhenti melindungiku. Kumohon jangan mengambil sahabat terbaikku. Para dokter hewan bersaksi tentang pemulihan luar biasa Max, didorong oleh kebutuhannya untuk kembali ke Tommy. Terlepas dari cedera parah, anjing itu telah memulai terapi fisik lebih awal dari jadwal. Tekadnya untuk sembuh, cocok dengan keyakinan anak muda itu. Kekhawatiran pertama Max tetap keselamatan Tommy. Pernyataan akhir Sarah kepada pengadilan datang dari hatinya. Yang mulia, katanya, kami tidak hanya berjuang untuk hak asuh, kami berjuang untuk hak untuk tetap bersama sebagai sebuah keluarga. Max bukan hanya hewan peliharaan atau hewan pelayan. Ia adalah bagian yang hilang yang membuat kami utuh. Ia mengeluarkan yang terbaik dari Tommy, memberinya keberanian, dan menunjukkan kepadanya bahwa disabilitas tidak mendefinisikannya. Kami tidak meminta apapun kecuali kesempatan untuk saling mencintai dan melindungi. Hari-hari setelah penyelamatan heroik Max membawa jenis penderitaan baru. Luka tembak telah menyebabkan pendarahan internal yang parah dan infeksi muncul. Terlepas dari upaya terbaik dokter hewan, suhu Max melonjak sangat tinggi. Tubuhnya yang kuat melemah karena trauma dan kehilangan darah. Staf dokter hewan bekerja sepanjang waktu, berjuang untuk menyelamatkan anjing yang telah mempertaruhkan segalanya untuk melindungi keluarganya. Dr. Martinez, dokter hewan kepala, menyampaikan berita yang menghancurkan kepada Sarah dan Tommy suatu malam yang hujan. 24 jam berikutnya sangat penting, ia menjelaskan dengan lembut. Infeksi telah menyebar dan tubuhnya terlalu lemah untuk melawannya secara efektif. Kami melakukan semua yang kami bisa, tetapi kalian harus mempersiapkan diri. Tommy, duduk di samping tempat tidur Max, menggenggam cakar anjing yang tidak terluka dan berbisik, kumohon jangan tinggalkan kami. Pemandangan Max, yang dulunya begitu kuat dan bangga, sekarang terhubung ke selang dan monitor, menghancurkan hati Sarah. Wajahnya yang terluka sebagian tersembunyi oleh masker oksigen dan tubuhnya yang kuat berbaring, tidak wajar, diam. Hanya matanya yang menunjukkan semangat juangnya. Mengikuti gerakan Tommy, kapanpun anak laki-laki itu berada di ruangan itu, masih mencoba mengawasinya, bahkan dalam keadaannya yang lemah. Malam-malam itu adalah yang terburuk. Tommy menolak untuk pulang, tidur di kursi di samping tempat tidur Max, tangannya tidak pernah meninggalkan bulu anjing itu. Sarah menyaksikan putranya terus-menerus berbicara dengan temannya, menceritakan kisah-kisah tentang masa depan mereka bersama, membuat janji tentang taman yang akan mereka kunjungi dan permainan yang akan mereka mainkan. Ekor Max akan berdebam lemah di tempat tidur mendengar suara Tommy. Bahkan ketika demamnya berada pada titik tertinggi, komplikasi muncul pada malam ketiga. Pernapasan Max menjadi berat dan detak jantungnya turun dengan mengkhawatirkan. Tim darurat bergegas masuk, bekerja panik untuk menstabilkannya. Sementara Sarah memeluk Tommy di lorong, keduanya mendengarkan suara-suara mendesak dan mesin yang berbunyi. Berjuang, Max, Tommy berseru, ingat janjimu untuk melindungiku. Dr. Martinez muncul berjam-jam kemudian. Seragamnya bernoda dan wajahnya menunjukkan ketegangan pertempuran panjang. Ia stabil untuk saat ini, katanya, tetapi kondisinya tetap kritis. Beberapa jam berikutnya akan memberitahu kita apakah ia memiliki kekuatan untuk pulih. Ia berhenti lalu menambahkan dengan lembut. Selama bertahun-tahun saya berpraktik, saya belum pernah melihat seekor anjing berjuang begitu keras untuk tetap hidup. Ia berjuang untuk mereka, bukan untuk dirinya sendiri. Wilson datang setiap hari, membawa pengalamannya dengan petugas K9 yang terluka untuk membantu perawatan Max. Dia akan duduk bersama mantan rekannya berbicara tentang kasus-kasus lama mereka, mengingatkan Max tentang pelatihannya untuk tidak pernah menyerah. Kamu punya misi baru sekarang, sobat, katanya, suaranya parau karena emosi. Anak itu membutuhkanmu, tetap kuat. Infeksi akhirnya pecah pada hari kelima, tetapi Max tetap lemah. Luka-lukanya telah sangat membebani dan dokter hewan khawatir tentang kerusakan permanen pada kakinya. Namun, bahkan saat dia berjuang untuk pulih, naluri pelindungnya tidak pernah goyah. Ketika Tommy mengalami mimpi buruk selama salah satu jaga malamnya di sisi tempat tidur, Max entah bagaimana menemukan kekuatan untuk mengangkat kepalanya dan merengek pelan, mencoba menghibur bocah itu meskipun merasakan sakitnya sendiri. Sarah menghabiskan setiap waktu luang di antara shift kerja di rumah sakit hewan, menyaksikan ikatan luar biasa antara putranya dan walinya. Dia melihat bagaimana Max akan bangkit setiap kali Tommy hadir,
Bagaimana dia akan melawan obat penenang untuk tetap waspada ketika bocah itu berbicara kepadanya. Tekad anjing itu untuk bertahan hidup sesuai dengan keyakinan mutlak Tommy akan kesembuhannya. Seiring berjalannya hari menjadi minggu, kondisi Max tetap genting. Setiap peningkatan kecil dirayakan, setiap kemunduran disambut dengan tekad baru. Staf dokter hewan mulai memanggilnya anjing ajaib, kagum dengan kemauannya untuk hidup dan kesadarannya yang konstan akan kehadiran Tommy. Bahkan di saat-saat terlemahnya, mata Max tidak pernah kehilangan pengawasan pelindungnya terhadap bocah yang telah memberinya alasan untuk terus berjuang. Sementara Max berjuang untuk hidupnya di rumah sakit hewan, Sarah menerima berita yang selama ini dia takuti. Pengadilan telah mengadakan sidang darurat untuk meninjau hak asuh Tommy mengingat kejadian baru-baru ini. Terlepas dari penangkapan Richard Miller, pengacara Elizabeth Miller telah mengajukan petisi terpisah untuk hak asuh sementara segera, dengan alasan bahwa tekanan keuangan Sarah dari tagihan medis Max membuatnya tidak dapat memberikan perawatan yang memadai untuk Tommy. Tagihan rumah sakit memang menjadi sangat membebani. Setiap hari membawa tagihan baru, antibiotik khusus, beberapa operasi, perawatan-keperawatan sepanjang waktu. Tabungan Sarah habis dan dia sudah memaksimalkan 3 kartu kredit. Manajemen rumah sakit hewan, meskipun bersimpati, mulai menyinggung tentang memindahkan Max ke fasilitas yang lebih murah, yang tidak memiliki perawatan khusus yang sangat dia butuhkan. Tawaran Elizabeth Miller datang melalui pengacaranya, dia akan membayar semua tagihan medis Max, tetapi hanya jika Sarah secara sukarela menyerahkan hak asuh Tommy. Putra Anda membutuhkan stabilitas, para pengacara berpendapat selama pertemuan yang tegang. Nyonya Miller dapat memberikan perawatan terbaik untuk Tommy dan anjing itu. Anda harus memikirkan tentang apa yang terbaik untuk mereka. Tekanan meningkat ketika pemilik rumah Sarah menyerahkan surat perintah penggusuran terakhir. Tanpa sisa tabungan dan kreditnya hancur, mencari apartemen baru tampak mustahil. Layanan anak menandai bahwa mereka akan segera kehilangan tempat tinggal sebagai masalah kritis, menambahkan tanda lain yang memberatkannya. Dalam evaluasi hak asuh, Tommy, yang merasakan kesedihan ibunya, mencoba untuk berani. Kita bisa tinggal di tempat yang lebih kecil, kata ibunya suatu malam di rumah sakit, tangannya bertumpu pada Max yang sedang tidur. Aku tidak butuh mainan atau baju baru, aku hanya butuh ibu dan Max. Kata-katanya, yang dimaksudkan untuk menghibur, hanya menyoroti pilihan mustahil yang dihadapi Sarah. Laporan evaluator hak asuh menggambarkan gambaran yang menghancurkan. Laporan itu merinci ketidakstabilan keuangan Sarah, trauma yang dialami Tommy selama penculikan, dan masalah keamanan yang berkelanjutan. Sambil mengakui ikatan yang kuat antara Tommy, Sarah, dan Max, laporan itu menyarankan bahwa kekayaan dan sumber daya Elizabeth Miller mungkin lebih baik melayani kebutuhan Tommy. Pengacara Sarah, kewalahan oleh tim hukum keluarga Miller, menyarankan kompromi, hak asuh bersama, dengan Tommy tinggal terutama dengan neneknya sambil memiliki kunjungan rutin dengan Sarah dan Max. Ini mungkin kesepakatan terbaik yang bisa kita dapatkan, nasihatnya dengan muram. Jika tidak, Anda berisiko kehilangan segalanya. Malam sebelum sidang hak asuh, Sarah duduk di kamar rumah sakit Max menyaksikan Tommy tidur di kursi di samping tempat tidur anjing itu. Max, meskipun lemah, terus mengarahkan pandangannya pada bocah itu. Naluri pelindungnya tidak berkurang oleh rasa sakit dan cedera. Pemandangan mereka bersama, putranya yang berani dan buta dan walinya yang setia, membuat pilihan itu semakin sulit. Elizabeth Miller melakukan upaya terakhir untuk mempengaruhi Sarah, muncul tiba-tiba di rumah sakit hewan. Bersikaplah masuk akal, desaknya, suaranya lembut tapi mendesak. Tommy membutuhkan lebih dari sekadar cinta. Dia membutuhkan sumber daya, peluang, keamanan. Saya dapat memberinya segalanya yang tidak dapat Anda berikan dan Max akan menerima perawatan hewan terbaik yang dapat dibeli dengan uang. Sidang hak asuh menjulang seperti awan gelap, tetapi masalah Sarah bertambah banyak. Rumah sakit hewan membutuhkan pembayaran yang besar untuk melanjutkan perawatan Max. Program pendidikan khusus Tommy membutuhkan biaya sekolah yang tidak mampu dia bayar. Pekerjaan barunya terancam pemutusan hubungan kerja karena ketidakhadirannya yang terus-menerus untuk menghadiri sidang pengadilan dan kunjungan rumah sakit. Setiap malam Sarah akan memeluk Tommy saat dia menangis hingga tertidur di samping tempat tidur rumah sakit Max, menjanjikan bahwa entah bagaimana mereka akan tetap bersama. Tetapi di saat-saat tenang menyaksikan Max berjuang untuk hidupnya, sementara masa depan Tommy tergantung pada keseimbangan, dia bertanya-tanya apakah cintanya kepada mereka cukup untuk mengatasi beban berat kenyataan. Penilaian masyarakat mencapai puncaknya selama rawat inap Max. Media lokal menyiarkan cerita demi cerita. Tim humas Elizabeth Miller menggambarkan Sarah sebagai seorang ibu yang memprioritaskan seekor anjing daripada kesejahteraan anaknya.
Ibu menguras sumber daya keluarga untuk anjing yang terluka sementara anak membutuhkan perawatan, bunyi salah satu tajuk berita yang sangat kejam. Media sosial meledak dengan komentar pedas, banyak dari orang-orang yang belum pernah bertemu mereka. Sekolah Tommy menjadi ajang pertempuran percakapan berbisik-bisik dan tatapan tajam. Orang tua secara terbuka mendiskusikan pilihan buruk Sarah saat menjemput anak, mempertanyakan bagaimana dia bisa menyia-nyiakan uang untuk tagihan hewan ketika Tommy membutuhkan peralatan pendidikan baru. Presiden Komite Orang Tua dan Guru mengirim email massal yang menyarankan orang tua untuk mempertimbangkan kembali mengizinkan anak-anak mereka bergaul dengan Tommy, dengan alasan kekhawatiran tentang keadaan rumah yang tidak stabil. Bahkan staf rumah sakit hewan mulai menunjukkan tanda-tanda penilaian. Sementara tim medis tetap berdedikasi pada perawatan Max, staf administrasi membuat komentar yang semakin tajam tentang pengaturan pembayaran. Mungkin akan lebih baik untuk mempertimbangkan pilihan yang lebih final, usul manajer rumah sakit, menghindari tatapan Sarah. Tagihannya hanya akan meningkat. Para penghuni gedung mengajukan keluhan resmi kepada Dewan Perumahan, dengan alasan bahwa penggusuran Sarah yang akan segera terjadi sebagai bukti ketidakmampuannya sebagai seorang ibu. Mantan tetangga yang telah menyaksikan Tommy tumbuh dewasa sekarang menghindari kontak mata di lorong-lorong, beberapa bahkan menyeberang ke sisi jalan yang lain ketika mereka melihat Sarah datang. Catatan anonim muncul di bawah pintu mereka yang menyarankan Tommy akan lebih baik dengan kakek neneknya. Anggota gereja yang pernah mendukung mereka setelah kematian Michael sekarang berbicara secara terbuka tentang bimbingan ilahi dan mengetahui kapan harus melepaskan. Selama kebaktian hari Minggu, pendeta menggunakan situasi mereka sebagai contoh dalam khotbahnya tentang prioritas yang salah tempat. Meskipun dia tidak menyebut nama mereka secara langsung, pesannya jelas, Sarah gagal sebagai seorang ibu karena menolak untuk menyerahkan Max. Pukulan terakhir datang selama konferensi orang tua guru di mana guru-guru Tommy, yang dulunya suportif, menyajikan front yang bersatu tentang kekhawatiran tentang ketergantungan emosionalnya pada Max. Mereka menyarankan bahwa pemisahan dari anjing mungkin menjadi kepentingan terbaik Tommy, mengabaikan tahun-tahun kemajuan dan kemandirian yang telah dicapai pasangan itu bersama. Konselor sekolah merekomendasikan intervensi profesional untuk membantu Tommy mengembangkan keterikatan yang lebih tepat. Pemilik bisnis lokal yang telah mengenal mereka selama bertahun-tahun mulai menolak layanan. Restoran tempat Sarah bekerja menghadapi panggilan marah yang menuntut pemecatannya karena menjadi ibu yang tidak bertanggung jawab. Pelanggan tetap meminta pelayan yang berbeda, meninggalkan tip 0 ketika terpaksa duduk di bagiannya. Bahkan toko es krim favorit Tommy, tempat Max selalu disambut, memasang tanda, tidak boleh membawa anjing, yang mencolok. Penilaian keras masyarakat mencapai puncaknya pada pertemuan balai kota yang diadakan untuk membahas masalah keselamatan publik mengenai hewan yang terluka di dekat sekolah, meskipun Max tidak disebutkan namanya. Pembicara demi pembicara bangkit untuk mengecam pemilik hewan peliharaan yang tidak bertanggung jawab yang membahayakan anak-anak kita. Sarah duduk melalui semuanya sambil memegang tangan Tommy, merasakan beban ratusan mata yang menghakimi. Kebenaran muncul dalam wahyu mengejutkan selama sidang jaminan Richard Miller. Saat Wilson mengajukan bukti ke pengadilan, sebuah nama yang familiar terus muncul dalam catatan keuangan. Robert Miller, adik laki-laki Michael, yang telah menghilang dari pertemuan keluarga tak lama setelah kematian Michael. Dokumen-dokumen itu menunjukkan Robert sebagai dalang di balik seluruh operasi perdagangan anjing. Tangan Sarah gemetar saat dia membaca laporan Wilson. Robert, yang selalu menjadi putra yang sempurna di mata Richard, telah menggunakan koneksi bisnis ayahnya untuk membangun jaringan internasional anjing pelayan curian. Operasi itu menghususkan diri dalam memperoleh anjing polisi dan militer yang sangat terlatih, menjualnya ke perusahaan keamanan swasta untuk keuntungan besar. Robert selalu iri pada Michael, Rachel menjelaskan, mengumpulkan sejarah keluarga. Michael memilih cinta dan pelayanan publik, sementara Robert mengikuti ayah ke bisnis. Tetapi ketika Michael meninggal, sebagai pahlawan, Robert tidak tahan hidup dalam bayangan mendiang saudaranya. Operasi perdagangan telah menjadi caranya membuktikan dirinya kepada ayah mereka, mengubah dedikasi saudaranya untuk melayani menjadi usaha yang menguntungkan. Investigasi Wilson mengungkapkan koneksi yang lebih mengganggu. Robert telah memantau Sarah dan Tommy sejak kematian Michael, menunggu kesempatan untuk mengeksploitasi situasi. Ketika Max muncul dalam kehidupan mereka, Robert segera menyadari potensi nilai anjing itu. Dia telah mengatur segalanya, tekanan masyarakat, perebutan hak asuh, bahkan penculikan Tommy. Bukti itu memberatkan. Foto-foto pengawasan menunjukkan Robert bertemu dengan berbagai organisasi kriminal, menegosiasikan harga untuk anjing terlatih. Laptopnya, yang disita selama penggerebekan, berisi file rinci tentang lusinan hewan pelayan curian, termasuk sejarah lengkap Max dan catatan pelatihan. Dia telah berencana untuk menjual Max ke kontraktor militer swasta seharga lebih dari $2 juta.
Sarah ingat semua saat Robert mengunjungi setelah kematian Michael, menawarkan bantuan keuangan yang selalu datang dengan syarat. Pertanyaannya tentang perawatan Tommy tidak pernah tentang kepedulian terhadap keponakannya. Dia telah meletakkan dasar untuk perebutan hak asuh, membuat jejak kertas tentang dugaan ketidakmampuan Sarah sebagai seorang ibu. Penemuan yang paling mengerikan adalah serangkaian email antara Robert dan Richard Miller yang berkomplot untuk menggunakan Tommy sebagai alat. Anak laki-laki itu adalah kunci kita untuk mendapatkan anjing itu, tulis Robert. Setelah kita mendapatkan hak asuh, kita dapat mengatasi kedua masalah sekaligus. Sarah kehilangan segalanya dan kita untung. Keponakannya sendiri tidak lebih dari pion dalam skemanya. Rachel menemukan video keluarga lama yang menunjukkan pola kecemburuan Robert. Dalam satu klip dari pernikahan Michael dan Sarah, Robert dapat didengar membuat komentar sinis tentang saudaranya yang menyia-nyiakan potensinya untuk pelayanan publik. Video lain dari pembaptisan Tommy menangkap kemarahan Robert yang nyaris tidak terselubung ketika Michael menerima pujian atas operasi penyelamatan baru-baru ini. Bagian terakhir jatuh pada tempatnya ketika Wilson menemukan hubungan Robert dengan kebakaran gudang yang menewaskan Michael. Meskipun tidak bertanggung jawab secara langsung, Robert telah mengetahui tentang kondisi bangunan yang tidak aman melalui transaksi bisnisnya, tetapi telah menahan informasi tersebut dari inspektur kebakaran. Kebisuannya secara tidak langsung berkontribusi pada kematian saudaranya sendiri. Wahyu tentang identitas asli Wilson datang selama pertemuan tertutup dengan jaksa wilayah. James Wilson bukan hanya mantan pawang Max. Dia adalah detektif David Anderson, yang telah bekerja menyamar selama 3 tahun untuk mengungkap cincin perdagangan anjing. Investigasinya telah dimulai jauh sebelum Max menemukan Tommy, melacak anjing pelayan curian di beberapa negara bagian. Sarah mengetahui bagaimana David telah mengatur kehadirannya dalam kehidupan mereka, selalu tetap cukup dekat untuk melindungi mereka sambil mempertahankan penyamarannya. Pertemuan kebetulan di kedai kopi, penampilannya yang nyaman selama jalan-jalan mereka, bahkan percakapan santainya dengan pemilik anjing lain, semuanya telah direncanakan dengan cermat sebagai operasi pengawasan. Cakupan investigasi David sangat mencengangkan. Sebagai detektif Anderson, dia telah menyusup ke organisasi perdagangan dari berbagai sudut, menyamar sebagai calon pembeli, pelatih yang korup, dan akhirnya, sebagai warga negara yang peduli yang mengawasi Max. Dokumentasinya yang cermat telah membangun kasus yang kuat terhadap Robert Miller dan jaringannya, sambil juga melindungi Sarah dan Tommy dari ancaman terburuk organisasi itu. Saya tahu Max akan mengenali saya, David menjelaskan kepada Sarah, menunjukkan lencananya yang asli. Itu sebabnya saya harus menjauh pada awalnya. Reaksinya kepada saya akan membongkar penyamaran saya. Dia menggambarkan bagaimana dia telah menyaksikan Max dan Tommy mengembangkan ikatan luar biasa mereka, mengetahui bahwa anjing itu telah menemukan tujuan baru yang sesuai dengan pelatihannya, melindungi mereka yang paling membutuhkan. Investigasi telah mengharuskan David untuk membuat pilihan yang sulit. Dia tidak dapat campur tangan selama kampanye pelecehan masyarakat, tidak dapat secara terbuka membela Sarah terhadap ancaman hak asuh, bahkan tidak dapat mencegah penculikan Tommy. Kami membutuhkan bukti yang tidak dapat disangkal, dia menjelaskan, suaranya berat dengan penyesalan. Jika kami bergerak terlalu cepat, Robert akan lolos dan Anda tidak akan pernah aman. Kesaksian David di hadapan Dewan Juri mengungkapkan jaringan korupsi rumit yang telah dia temukan. Robert Miller telah menyusup ke Departemen Kepolisian, Badan Pengawasan Hewan, dan bahkan klinik hewan, menciptakan jaringan yang dapat mengidentifikasi dan memperoleh anjing pelayan yang berharga. Operasi itu telah mencuri lebih dari 50 hewan yang sangat terlatih, menjualnya ke perusahaan keamanan swasta dan kontraktor militer asing. Momen yang paling menyentuh datang ketika David menggambarkan menemukan Max di tempat penampungan bertahun-tahun yang lalu, mengenalinya sebagai anjing yang telah mencoba menyelamatkan Michael dalam kebakaran gudang. Dia telah melacak Max sejak saat itu, mengetahui bahwa keterampilan anjing itu akan menjadikannya target utama bagi para pedagang. Ketika Max menemukan Tommy, David menyadari bahwa takdir telah memberi mereka berdua kesempatan kedua untuk melindungi orang lain. Sarah menemukan bahwa banyak kebetulan yang telah membantu mereka bukanlah kebetulan sama sekali. Tetangga yang telah menyaksikan upaya penculikan Tommy, pemilik kedai kopi yang telah memperingatkannya tentang pelanggan yang mencurigakan, bahkan perawat yang bersimpati di rumah sakit hewan, semuanya telah menjadi bagian dari tim penyamaran David, yang ditempatkan untuk melindungi keluarganya sambil mengumpulkan bukti. Sebagai detektif Anderson, David juga telah menyelidiki kebakaran gudang yang menewaskan Michael, mencurigai bahwa itu terkait dengan cincin perdagangan. Dedikasinya sebagian berasal dari rasa bersalah. Dia adalah orang yang awalnya melatih Max untuk pekerjaan polisi, dan dia merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan anjing itu. Menyaksikan Max menjadi wali Tommy telah membawa misinya berputar penuh.
Kebenaran tentang perjuangan Sarah muncul secara bergelombang ketika penyelidikan detektif Anderson menjadi publik. Surat kabar lokal yang pernah mengutuknya sekarang menjalankan eksposisi terperinci tentang operasi perdagangan Robert Miller dan kampanye pelecehan sistematis terhadap keluarga Sarah. Rekaman kamera keamanan menunjukkan aktor bayaran yang mengatur insiden dengan Max, sementara email mengungkapkan upaya terkoordinasi untuk membuat masyarakat menentang mereka. Para tetangga yang telah menjauhi mereka ngeri mengetahui bagaimana mereka telah dimanipulasi. Nyonya Chin, tetangga mereka yang sudah lanjut usia, menangis ketika dia menemukan bahwa warga negara yang peduli yang telah memperingatkannya tentang Max sebenarnya adalah pengganggu sewaan Robert. Manajer gedung, dihadapkan dengan bukti bahwa dia telah disuap untuk mengejar penggusuran, secara terbuka meminta maaf kepada Sarah pada pertemuan penyewa darurat. Sekolah Tommy menghadapi perhitungan sendiri. Catatan menunjukkan Robert Miller telah memberikan sumbangan besar untuk mempengaruhi staf melawan Sarah. Kepala sekolah, sangat malu dengan perannya dalam pelecehan, menyelenggarakan majelis khusus untuk menyambut Tommy dan Max kembali. Guru-guru yang telah mengkritik Sarah sekarang memahami bagaimana kehadiran anjing itu telah secara dramatis meningkatkan kemandirian dan pembelajaran Tommy. Orang tua komite orang tua dan guru yang telah memimpin kampanye melawan Max merasa malu mengetahui bahwa mereka telah menjadi pion yang tidak disadari dalam skema Robert. Jennifer Watson, yang paling vokal dalam kritiknya, tiba di pintu Sarah dengan air mata berlinang dan permintaan maaf tulisan tangan. Dia menemukan bahwa laporan insiden tentang agresi Max telah sepenuhnya dibuat-buat. Bisnis lokal yang telah melarang mereka sekarang menampilkan tanda, "Selamat datang Max," di jendela mereka. Restoran tempat Sarah bekerja mengadakan penggalangan dana untuk tagihan medis Max, dengan mantan kritikus memberikan sumbangan yang besar. Pemilik toko es krim secara pribadi menghapus tanda, "Tidak boleh membawa anjing," menggantinya dengan foto Max dan Tommy yang berlabel, "Pahlawan lokal kita." Jemaat gereja, dipimpin oleh pendeta mereka yang rendah hati, menyelenggarakan kebaktian doa khusus untuk pemulihan Max. Anggota yang telah menghakimi Sarah sekarang membawa makanan ke rumah sakit hewan, bergantian duduk bersama Tommy saat Sarah bekerja. Orang-orang yang sama yang telah mengutip kitab suci tentang prioritas yang salah tempat sekarang berbicara tentang campur tangan ilahi dalam membawa Max untuk melindungi Tommy. Bahkan sikap staf rumah sakit hewan berubah. Tim administrasi, setelah mengetahui bagaimana Robert telah menekan mereka untuk menarik perawatan, menciptakan dana khusus untuk menutupi biaya perawatan Max yang tersisa. Direktur rumah sakit secara pribadi meminta maaf kepada Sarah, mengakui bahwa mereka telah gagal menyelidiki keluhan mencurigakan tentang masalah pembayaran. Tanggapan yang paling mengharukan datang dari teman sekelas Tommy dan orang tua mereka. Anak-anak yang telah dijauhkan dari Tommy sekarang memohon untuk bermain bersama. Orang tua yang telah menyeberang jalan untuk menghindari mereka berhenti menawarkan bantuan dan dukungan. Isolasi yang telah melukai Tommy begitu dalam mulai sembuh ketika teman-temannya akhirnya memahami kebenaran tentang ikatan luar biasanya dengan Max. Jalan menuju rekonsiliasi dimulai, secara mengejutkan, dengan Elizabeth Miller. Setelah penangkapan Robert dan pemenjaraan Richard, dia tiba di rumah sakit hewan suatu malam, fasadnya yang biasanya sempurna, retak dengan penyesalan yang tulus. "Saya sangat salah," bisiknya. Menyaksikan Tommy tidur di samping tempat tidur Max, saya pikir saya melindunginya. Tetapi saya hanya melindungi harga diri saya sendiri. Dukungan masyarakat terwujud dalam cara yang tidak terduga. Para penghuni gedung apartemen membuat jadwal rotasi untuk membantu merawat Tommy. Sementara Sarah bekerja, Nyonya Chin memasak makanan, Tuan Peterson dari lantai 4 mengantar Tommy ke sesi terapinya, dan keluarga Rodriguez membantu dengan pekerjaan rumah. Manajer gedung tidak hanya membatalkan penggusuran mereka, tetapi juga merenovasi apartemen mereka agar lebih mudah diakses oleh Tommy dan Max. Sekolah Tommy mengalami transformasi total. Kepala sekolah menerapkan program kesadaran anjing pelayan, menggunakan kisah Max untuk mengajari siswa tentang hak-hak penyandang disabilitas dan bantuan hewan. Teman sekelas Tommy, sekarang memahami tantangannya, menjadi pembela yang sengit. Mereka membuat sistem teman untuk membantunya menavigasi sekolah, dengan Max sebagai pemimpin bangga dari kelompok kecil mereka. Bisnis lokal bergabung dengan jaringan dukungan. Restoran tempat Sarah bekerja menyesuaikan jadwalnya untuk mengakomodasi kebutuhan Tommy. Toko kelontong mulai mengirimkan makanan mereka secara gratis. Rumah sakit hewan membuat rencana pembayaran yang dapat dikelola Sarah, dengan donor anonim menutupi sebagian besar biaya perawatan Max yang berkelanjutan. Perubahan hati Elizabeth terbukti tulus. Dia menarik semua klaim hukum atas hak asuh Tommy dan malah menyalurkan sumber dayanya untuk membantu Sarah. Dia mendirikan dana perwalian untuk pendidikan dan perawatan medis Tommy, tetapi kali ini tanpa syarat. Michael pasti menginginkan ini, katanya, akhirnya mengakui keinginan mendiang putranya.
Isyarat yang paling menyentuh datang dari orang tua teman sekelas Tommy. Mereka mengatur renovasi rumah kejutan sementara Sarah dan Tommy menghabiskan akhir pekan di rumah sakit hewan bersama Max. Apartemen itu diubah dengan teknologi adaptif untuk kemandirian Tommy, area khusus untuk pemulihan Max, dan perabotan baru. Seluruh proyek menyatukan orang-orang yang pernah menjauhi mereka, bekerja berdampingan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Rachel berkoordinasi dengan Detektif Anderson untuk mendirikan yayasan dukungan untuk keluarga dengan hewan pelayan, menggunakan uang restitusi keluarga Miller sebagai dana awal. Yayasan itu akan memastikan bahwa tidak ada keluarga lain yang akan menghadapi tantangan yang telah dialami Sarah, memberikan dukungan hukum, perawatan medis untuk hewan pelayan, dan pendidikan masyarakat. Transformasi diperluas ke masyarakat yang lebih luas. Outlet media lokal, yang pernah mencaci maki mereka, sekarang menampilkan cerita positif tentang hewan pelayan dan hak-hak penyandang disabilitas. Dewan Kota mengeluarkan peraturan baru yang melindungi hewan pelayan dan keluarga mereka, secara resmi menamakannya Hukum Max untuk menghormati wali mereka yang berani. Pemulihan Max menjadi acara masyarakat yang menyatukan orang-orang dengan cara yang tidak terduga. Setelah berminggu-minggu perawatan intensif, semangat juang anjing itu akhirnya menang. Langkah pertamanya dalam terapi fisik mendapat sorakan dari staf dokter hewan, sementara dorongan terus-menerus Tommy tampaknya memberi Max kekuatan ekstra. Anjing yang dulunya terluka dan terluka secara bertahap mendapatkan kembali kekuatannya, meskipun dia akan selalu membawa sedikit pincang sebagai lencana keberaniannya. Upacara adopsi resmi diadakan di Town Square, dihadiri oleh ratusan pendukung. Detektif Anderson, sekarang diakui secara publik sebagai mantan pawang Max, secara resmi mentransfer sertifikasi anjing pelayan Max kepada Sarah. Ini bukan hanya adopsi, dia mengumumkan, suaranya tercekat karena emosi. Ini mengakui apa yang selalu benar, Max memilih keluarganya sejak lama. Tommy berdiri dengan bangga di samping Max selama upacara, tangannya bertumpu di kepala anjing itu saat wali kota memberikan mereka penghargaan khusus. Max, mengenakan rompi pelayan baru yang disulam dengan namanya dan status resminya, mempertahankan pendirian pelindungnya bahkan selama perayaan. Selalu waspada terhadap kebutuhan Tommy, tim rehabilitasi rumah sakit hewan bekerja tanpa lelah dengan Max, mengembangkan teknik inovatif untuk membantunya beradaptasi dengan lukanya sambil mempertahankan kemampuan pelayanannya. Meskipun dia tidak bisa berlari secepat atau melompat setinggi sebelumnya, kecerdasan dan tekad Max memungkinkannya untuk memodifikasi teknik pelindungnya. Dia belajar cara baru untuk membimbing Tommy, mengkompensasi keterbatasannya sendiri sambil tidak pernah mengkompromikan tugas walinya. Elizabeth Miller mengejutkan semua orang dengan mensponsori program pelatihan khusus di rumah sakit hewan yang didedikasikan untuk merehabilitasi anjing pelayan yang terluka. Program, Prajurit Max, akan memastikan bahwa hewan pelayan lainnya akan menerima tingkat perawatan yang sama yang telah menyelamatkan Max, terlepas dari keadaan keuangan pemiliknya. Momen yang paling menyentuh datang ketika Max akhirnya diizinkan untuk pulang. Seluruh lingkungan berbaris di jalan-jalan untuk menyambut mereka, tetapi Max hanya memiliki mata untuk Tommy. Terlepas dari luka-lukanya, dia segera melanjutkan tugas pelindungnya, membimbing Tommy menaiki tangga apartemen dengan pengabdian yang sama yang telah dia tunjukkan sejak pertemuan pertama mereka. Sarah menyaksikan saat Max kembali ke rutinitas rumah mereka, mengagumi bagaimana dedikasi anjing itu tidak pernah goyah melalui semua cobaan yang dia hadapi. Pemulihannya bukan hanya fisik. Itu adalah bukti ikatan yang tak terpatahkan antara seekor anjing dan keluarga yang telah dia pilih untuk dilindungi. Setahun setelah upacara adopsi Max, perubahan di masyarakat sangat mendalam dan abadi. Kisah seekor anjing penyelamat yang terluka yang menjadi wali seorang anak laki-laki buta telah memicu gerakan jauh melampaui kota kecil mereka. Yayasan Hukum Max, yang awalnya dibentuk untuk mendukung keluarga hewan pelayan, telah berkembang menjadi organisasi nasional yang mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas dan kesejahteraan hewan. Sekolah Tommy menjadi model untuk pendidikan inklusif. Sistem teman yang telah dimulai di kelasnya menyebar ke seluruh distrik, dengan siswa secara aktif mendukung teman-teman mereka dengan disabilitas. Max menjadi pengunjung tetap di acara-acara sekolah, di mana dia membantu mendemonstrasikan kemampuan hewan pelayan kepada anak-anak dan orang tua lainnya. Sarah menemukan suaranya sebagai seorang advokat, berbicara di konferensi tentang pentingnya hewan pelayan dan tantangan yang dihadapi oleh orang tua tunggal dari anak-anak dengan disabilitas. Pengalaman mereka membantu membentuk kebijakan baru yang melindungi keluarga dengan hewan pelayan dari diskriminasi di perumahan dan pekerjaan. Restoran tempat dia pernah berjuang untuk mempertahankan pekerjaannya sekarang dengan bangga memajang foto-foto Max dan Tommy, menjadi tempat berkumpul bagi keluarga dengan hewan pelayan. Transformasi Elizabeth Miller terbukti sempurna ketika dia menyumbangkan rumah besar keluarganya untuk menciptakan pusat pelatihan bagi anjing pelayan dan pelatih mereka.
Fasilitas yang dinamai untuk mengenang Michael ini menggabungkan fasilitas pelatihan mutakhir dengan perumahan sementara bagi keluarga selama pelatihan anjing pelayan mereka. Upacara kelulusan pertama pusat tersebut menampilkan Tommy dan Max sebagai pembicara tamu, dengan Tommy yang dengan percaya diri menjelaskan kepada audiens bagaimana Max telah mengubah hidupnya. Perayaan Hari Max dan Tommy tahunan komunitas menjadi tradisi, menyatukan organisasi hewan pelayan, advokat disabilitas, dan keluarga dari seluruh negeri. Anak-anak dengan disabilitas menemukan panutan dalam diri Tommy, yang menunjukkan kepada mereka bahwa tantangan mereka tidak mendefinisikan potensi mereka. Max, meskipun moncongnya beruban dan sedikit pincang, melanjutkan tugasnya dengan dedikasi yang tak tergoyahkan, menginspirasi anjing pelayan lain dan pelatihan. Yang terpenting, kisah mereka membantu mengubah persepsi publik tentang apa arti keluarga. Ikatan antara seorang anak laki-laki, ibunya, dan anjing penjaga mereka menunjukkan bahwa cinta dan kesetiaan melampaui definisi konvensional. Sarah, Tommy, dan Max menjadi bukti hidup bahwa keluarga tidak didefinisikan oleh darah atau spesies, tetapi oleh kapasitas hati untuk pengabdian dan pengorbanan. Adegan terakhir pada perayaan tahun itu menangkap kemenangan mereka dengan sempurna. Tommy, percaya diri dan tersenyum, berjalan di samping Max, sementara Sarah menyaksikan dengan bangga. Anjing yang terluka yang pernah tidak diinginkan telah menjadi simbol harapan. Ibu yang ditolak telah menjadi advokat yang dihormati dan anak laki-laki buta yang terisolasi telah menjadi suara inspirasi. Bersama-sama, mereka tidak hanya mengatasi tantangan mereka, tetapi telah membantu menciptakan komunitas yang lebih pengertian dan penuh kasih sayang bagi orang lain yang akan mengikuti jejak mereka. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk kisah cinta, keberanian, dan ikatan yang tak terpatahkan ini. Kami ingin mendengar pendapat dan perasaan Anda tentang perjalanan Tommy, Sarah, dan Max di komentar di bawah ini. Apa yang paling menyentuh Anda tentang kisah mereka? Pernahkah Anda mengalami hubungan serupa dengan hewan istimewa dalam hidup Anda? Jika Anda menikmati kisah ini, silakan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak kisah harapan dan ketahanan yang menginspirasi. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten bermakna yang menyentuh hati dan mengubah hidup. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya dengan teman dan keluarga yang mungkin membutuhkan pengingat bahwa cinta tidak mengenal batas. Nantikan lebih banyak cerita yang merayakan ikatan luar biasa antara manusia dan hewan dan kekuatan cinta tanpa syarat untuk mengatasi segala rintangan.